Cek, cek, masuk suara, ya, masuk. Tes.
Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin. Apakah suara dari Disdikpora Provinsi Bali bisa didengar dengan baik? Ya, bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sambil menunggu Ibu Kepala PTD, Bapak Ibu bisa bersantai sejenak. Terima kasih. Wah, ini bisa, itu nggak bisa mute ya. Punya Ekerton nggak bisa mute, nggak. Kak video ya. Kak video kan boleh. Kalau dia yang nanti kan bisa aja dia yang buatin. Iya, karena dia dihidupin. Ada kok backgroundnya. Dia pasti ada yang dihidupin. Ini penutupan. Saya kan belum siap, satu mau digambarin. Terus, coba aku. Iya, ada.
Tes. Tes. Gini. Bapak Ibu peserta pelatihan adminbelajar.id jenjang SMA, SMK, dan SLB Sekota Denpasar, Provinsi Bali, acara akan segera kami mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, salam merdeka belajar. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang kami hormati narasumber pelatihan adminbelajar.id jenjang SMA, SMK, SLB Sekota Denpasar, yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan adminbelajar.id jenjang SMA, SMK, dan SLB Sekota Denpasar. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugraha Ida kita dapat berkumpul secara tatap maya pada hari yang berbahagia ini, Kamis 23 Desember 2021, dalam rangka mengikuti pelatihan adminbelajar.id jenjang SMA, SMK, SLB Sekota Denpasar, Provinsi Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, pembacaan kurikulum vitae narasumber dan pemaparan materi. Terakhir adalah penugasan yang akan diberikan oleh panitia pelaksana pelatihan adminbelajar.id. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu menyimak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada panitia, kami persilakan untuk melakukan share script.
Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita menundukkan kepala sejenak. Berucap syukur kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan juga memohon kelancaran dan kebermanfaatan dari acara pelatihan admin belajar.id jenjang SMA, SMK, SLB, Sekota Denpasar, Provinsi Bali. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita menyimak sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ibu Luhmade Sri Arningsih, Eskom MAP, kami silahkan. Bapak Ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini, sebelumnya kami mohon permakluman karena Bapak Kepala Dinas tidak dapat hadir untuk membuka acara pada hari ini karena ada tugas lain yang tidak dapat diwakilkan. Untuk itu mohon izin dalam kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber pelatihan, serta yang kami banggakan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan peserta pelatihan. Pertama-tama marilah kita menghaturkan sesanti angayu bagya kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya, kita semua masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini untuk mengikuti secara virtual pembukaan pelatihan admin belajar.id bagi admin SMA, SMK, dan SLB Sekota Denpasar pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sektor pendidikan merupakan salah satu kunci penting dalam peningkatan sumber daya manusia Bali. Seorang guru terus dituntut memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola pembelajaran secara masif. Proses pembelajaran yang mestinya dilaksanakan secara tatap muka sekarang berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh yang sekarang sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran secara hybrid, yaitu penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Banyak hal yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek maupun pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Salah satunya adalah dengan meluncurkan akun akses layanan pembelajaran belajar.id bagi guru dan tenaga pendidik. Belajar.id merupakan akun elektronik yang memuat nama akun dan akses masuk akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun belajar.id memiliki berbagai keunggulan seperti kapasitas penyimpanan tak terbatas, keamanan data, serta memiliki fasilitas drive bersama yang memungkinkan kolaborasi data secara cepat dan sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbudristek. Akun pembelajaran belajar.id juga merupakan salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbudristek kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Semua manfaat akun pembelajaran belajar.id ini sangat mendukung peserta didik
pendidik serta tenaga kependidikan untuk belajar, mengajar, dan bekerja di mana saja dan kapan saja. Hadirin dan peserta pelatihan yang saya hormati, pada malam Anugerah Ki Hajar tahun 2021 yang digelar pada bulan November yang lalu, pemerintah Provinsi Bali berhasil dinobatkan sebagai peringkat kelima Provinsi Jawara Belajar.id. Hal tersebut tidak lepas dari kerja keras kita bersama dalam mensosialisasikan keberadaan akun pembelajaran belajar.id. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kerja keras kepala sekolah, admin, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta peserta didik yang telah menggunakan akun pembelajaran belajar.id ini dengan baik. Pada hari ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali bekerjasama dengan komunitas belajar.id Kota Denpasar menyelenggarakan pelatihan admin belajar.id bagi admin SMA, SMK, dan SLB se-Kota Denpasar. Kami berharap melalui kegiatan ini akan semakin meningkatkan wawasan, mutu, kompetensi, dan daya saing pendidikan di Provinsi Bali dalam menyongsong Bali era baru. Hadirin dan peserta pelatihan yang saya banggakan, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga ide Sang Hyang Widi Wasa senantiasa melimpahkan waranugrahanya kepada kita semua. Recording in Dan progress. senantiasa membimbing kita dalam mengemban tugas mulia dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Bali, 23 Desember 2021, Kepala Dinas Tertanda Dr. KN Boy Jaya Wibawa. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi telah kita mendengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Dikpora Kota Provinsi Bali, mohon maaf, yang disampaikan oleh Ibu Luhmade Srianingsih Eskom MAP, selaku Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Dikpora Provinsi Bali. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama sekapur siri dari Kapten Belajar.id Provinsi Bali. Untuk itu kami mengundang Bapak Komang Budiatnya. Panitia, kami persilahkan. Om Swastiastu. Ibu moderator kedengarannya? Suara terdengar, mohon dibantu spotlight panitia. Baik, silakan Bapak Komang Budiatnya, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Ibu moderator, Bu Utami. Om Swastiastu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang saat ini diwakili oleh Ibu KUPT BP Teknik Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kemudian rekan-rekan Google Master Trainer, serta terutama co-kapten kami Komunitas Belajar.id, Bapak Imade Agus Saputriyase, dan rekan-rekan admin akun belajar.id di SMA dan SMK Kota Denpasar. Sangat berbahagia sekali pada kesempatan ini saya selaku kapten ya. Jadi di akun belajar.id itu ada dua, yaitu kapten dan co-kapten. Saya diberikan tanggung jawab sebagai kapten untuk aktivasi di seluruh Provinsi Bali. Jadi mencakup seluruh kabupaten, baik tingkat kecamatan, PAUD, TK, SD, SMA, SMK. Nah, kemudian di masing-masing kabupaten itu terdapat namanya co-kapten, yang pada kesempatan ini untuk Kota Denpasar, kami sangat dibantu oleh Pak Made Agus Saputriyase dan rekan-rekan komunitas akun belajar.id seperti Pak Dewa Made Yuda Andika, Pak Putu Edi Pariawan, dan Bu Putu Sri Utami Dewi. Nah, Ibu Bapak yang saya banggakan, admin admin dari akun belajar.id, jadi dari data yang terdapat di dashboard kami di aktivasi akun belajar.id, dari 635.646 akun yang tersedia untuk Provinsi Bali, itu Bali itu hanya mencapai 31,48%.
baru mencapai 31 sampai 48% aktivasinya. Ini jauh sekali dari nilai bahkan 50% pun belum. Nah, jadi Ibu Bapak, admin akun belajar.id di masing-masing sekolah, kami sangat memohon untuk segera mendistribusikan, mengaktifasi, membantu anak-anak peserta didiknya di sekolah untuk diaktifasi segera. Karena akun belajar.id ini sangat bermanfaat sekali. Untuk data saat ini, per 20 Desember 2021, untuk jenjang SMA dan SMK, dari data yang kami dapat, itu di SMA di Bali itu baru SMA miliknya Pak Pak Made Agus Putriase ya, itu SMA Negeri 2 Kute yang tertinggi 100%, luar biasa. Oke, saya beri tepuk tangan untuk kapten kami, itu luar biasa 100%. Jadi Ibu Bapak yang di komunitas kami di Kota Denpasar itu akan sangat akan membantu Ibu Bapak di masing-masing sekolah, di SMA, di SMK, dari kami akan membantu Ibu Bapak ketika ada kendala ketika aktivasi. Nah, Ibu Bapak, apa sih legalitas daripada akun belajar.id ini? Pertama, ada surat edaran tentang pemanfaatan akun belajar.id nomor 37 tahun 2020, kemudian nomor 18 itu per Sekjen dari Sekjen Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2020 tentang pemanfaatan akun belajar.id. Nah, akun belajar.id ini itu sangat bermanfaat. Yang pertama untuk pembelajaran, ya terutama di masa pandemi ini, Ibu Bapak. Yang kedua untuk penilaian, assessment. Ketiga untuk penyimpanan data. Keempat untuk berbagi data. Kelima untuk tata kelola administrasi. Administrasi, Ibu Bapak. Luar biasa, tata kelola administrasi kita. Administrasi sekolah kita, Ibu Bapak. Nah, kemudian manfaat yang lain, akun belajar.id ini bisa mengakses portal-portal dari milik Kemendikbudristek. Salah satunya adalah SIM PKB. Jika Ibu Bapak ingin mendaftar sebagai guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian untuk PPG, itu pasti akan mengakses namanya SIM PKB. Nah, akun belajar.id itu bisa diakses dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, Ibu Bapak, terutama para admin di SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta di Kota Denpasar, manfaat lain adalah ini bisa digunakan untuk berbagi surat elektronik. Dan yang lainnya, informasi-informasi dari Kemendikbudristek, dari Kementerian Pendidikan, itu akan didistribusikan melalui akun belajar.id. Akun belajar.id. Kalau Ibu Bapak mengetahui, akun belajar.id itu basicnya adalah Google Workspace for Education. Ya, Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur-fitur daripada akun belajar.id. Yang pertama adalah penyimpanan data luar biasa. Video call, Google Meet. Ada kelas online yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran hybrid saat ini. Pembelajaran hybrid di masa pandemi, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya apa, Ibu Bapak? Jadi dari kami, terutama dari komunitas akun belajar.id yang sangat dibantu oleh Dispora saat ini, itu diberikan kepercayaan untuk mendampingi Ibu Bapak di SMA dan SMK, baik negeri dan swasta, di Provinsi Bali dan khususnya di Kota Denpasar. Untuk itu, saya singkat saja, kami mohon bantuan dari Ibu Bapak, admin operator sekolah, baik SMA, SMK negeri sekota Denpasar, kami mohon bantu untuk unduh CSR-nya, kemudian distribusikan, lanjut dampingi rekan-rekan ibu, baik kepala sekolah, tenaga kependidikan, pendidik, guru, dan siswanya untuk aktivasi. Sekali lagi untuk aktivasi. Oke, itu saja dari kami, dari saya, terutama dari kapten dan co-kapten kami, dari dan dari Google Master Trainer kami, Pak Dewa, kemudian Pak Bu Sri Utami, dan rekan yang lain dalam hal ini, kami mengucapkan sangat terima kasih. Dan kami juga sangat ucapkan terima kasih kepada Dispora yang memberikan kesempatan untuk mendampingi rekan-rekan admin operator SMA dan SMK Negeri Sebali, dan khususnya di Kota Denpasar. Demikian dari kami, dari saya sendiri, dari Kapten Belajar.id. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Mohon maaf, saya izin pamit. Saya sinep dengan para mesanti. Om Santi, Sandi, Sandi. Saya kembalikan ke moderator. Bu Tami Dewi, terima kasih banyak.
Terima kasih kepada Kapten Belajar.id Provinsi Bali, Bapak Komang Budiatnya, yang sekaligus merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Bali versi kelas maya Jejak Bali tahun 2018. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, mari kita berkenalan secara lebih lanjut dan lebih dekat bersama narasumber. Dan mohon izin untuk perkenalan pertama mungkin dimulai dari saya, pembawa acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Putu Sri Utami Dewi, merupakan salah satu guru IPA SMP Negeri 3 Denpasar, Bali, yang saat ini diberikan kepercayaan dan diberikan tanggung jawab mengemban tugas sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2021 dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan pertama Kota Denpasar. Dan saat ini kita akan berkenalan dengan 3 narasumber hebat kita yang merupakan bapak-bapak semua ya. Saya paling cantik di sini bersama Ibu Kepala UPTD. Mohon izin untuk next slide. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan admin belajar.id jenjang SMA, SMK, SLB sekota Denpasar, perkenalkan. Narasumber hebat kita adalah Kokapten Komunitas Pendidik Belajar.id Kota Denpasar, Bapak Imade Agus Suputrayasa, SPD, MPD. Beliau merupakan guru matematika di SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 Kuta dan merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2020. Saat ini beliau memegang lisensi Google Certified Educator level 1 dan level 2 dan sekaligus Google Certified Trainer Directory Kota Denpasar. Untuk kegiatan belajar ID di Kota Denpasar, Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara langsung melalui Kokapten kita, Kokapten Kebanggaan Kota Denpasar, Bapak Imade Agus Suputrayasa, SPD, MPD. Untuk narasumber berikutnya, perkenalkan Bapak Dewapade Yuda Andika, SPD MPD, merupakan guru fisika SMA Negeri 4 Denpasar, saat ini memegang lisensi Google Certified Educator level 1 dan level 2. Beliau juga merupakan Virtual Reality Ambassador dan merupakan pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak angkatan pertama Kota Denpasar dan saat ini mengikuti fasilitator program pendidikan guru penggerak angkatan 5. Beliau juga merupakan salah satu tim dari Belajar.id Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Kokapten kita Bapak Agus Suputrayasa. Untuk selanjutnya, perkenalkan rekan kami Bapak Putu Edi Pariawan, merupakan guru di SD Negeri 29 Danginpuri Denpasar, Bali, merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2021 dan memegang lisensi Google Certified Educator level 1 dan level 2. Beliau juga merupakan salah satu guru penggerak angkatan pertama Kota Denpasar. Beliau juga merupakan tim dari komunitas Belajar ID Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Kokapten Bapak Imade Agus Suputrayasa. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita akan kembali beranjak ke acara inti yaitu pelatihan admin belajar.id jenjang SMA, SMK, SLB sekota Denpasar. Kami persilakan narasumber pertama untuk mengenalkan akun pembelajaran. Bapak Imade Agus Suputrayasa, waktu kami persilakan. Selamat pagi. Ya, apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, izinkan saya mengaturkan panganjadil umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Jadi terima kasih pada Ibu Utami atas dari MC atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pula kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ibu Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan di Provinsi Bali,
Jadi dan juga rekan-rekan komunitas belajar ID di Kota Denpasar, dan juga tidak kalah hebatnya Bapak Ibu kepala sekolah SMA, SMK, SLB, Bapak Ibu kepala tata usaha, staf tata usaha yang berkesempatan hadir pada hari berbahagia kali ini ya. Jadi senang sekali rasanya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada mungkin Bapak Ibu guru yang pada kesempatan hari ini mewakili admin yang ada di sekolahnya yang juga turut hadir pada ruang virtual kali ini. Jadi izinkan saya untuk pada kesempatan hari ini untuk berbagi informasi Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan akun pembelajaran belajar.id. Jadi pada kesempatan kali ini tentu kita akan berawal dari sebuah permasalahan ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih ada akun belajar.id ini? Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa cermati, mungkin bisa ditulis juga di kolom chat. Bapak Ibu pernahkah mengalami permasalahan ini selama pembelajaran jarak jauh? Jadi memori penuh, kemudian lambat, data hilang karena virus, atau mungkin juga data hilang karena perangkat yang error atau rusak. Ya, jadi mungkin kita bisa beranjak dari permasalahan ini ya, yang sering kita alami sebelum adanya akun belajar.id ini. Gitu. Nah, kemudian ini adalah kutipan dari Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim, ya, Mas Menteri kita. Jadi beliau mengungkapkan bahwa masa pandemi adalah kesempatan emas untuk melakukan lompatan dalam pendidikan. Jadi khususnya teknologi. Jadi beranjak dari permasalahan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, ketika di awal pandemi mungkin melakukan kegiatan pembelajaran, men-share materi, kemudian mengarahkan siswa untuk mengirim tugas, tapi ternyata siswa tidak bisa mengirimkan tugas karena kapasitas drive kita sudah penuh. Atau mungkin Bapak Ibu kapasitas memori di perangkat HP-nya itu sudah penuh gitu ya. Jadi menghambat kegiatan pembelajaran jarak jauh kita. Atau bisa juga ternyata file Bapak Ibu hilang karena virus. Nah, ini virus-virus di komputer, jadi tidak hanya virus di di lingkungan ya COVID-19 ya, tapi juga perangkat kita juga bisa terkena virus yang tentu berbahaya bagi file kita. Nah, apalagi kalau misalkan file perangkat Bapak Ibu rusak atau error sehingga filenya tidak bisa diakses dan tentu akan menghambat kerja kita. Nah, tentu yang kita perlukan adalah data diakses dengan kapasitas yang lebih besar atau tanpa batas. Kemudian data bebas virus dan cepat diakses. Dan tentu kita menginginkan bahwa data kita aman dan diakses dari berbagai perangkat. Jadi kita tidak bergantung pada satu perangkat saja seperti itu. Nah, tentu ini yang kita butuhkan ya Bapak Ibu ya. Dan hal ini pula yang dibaca dan dicermati oleh Kemdikbudristek, oleh Bapak Menteri kita, Mas Menteri kita, yaitu Pak Nadiem Makarim, bahwa beliau mendengar aspirasi kita di bawah ya, sebagai yang istilahnya yang terjun langsung berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, untuk itulah di sini Kemdikbudristek melalui program mereka, yaitu adalah program kita bersama tentunya digitalisasi pendidikan dengan akun pembelajaran. Jadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi selama pembelajaran jarak jauh, nah itu diberikan dalam bentuk akun pembelajaran yang bernama belajar.id. Di mana akun belajar.id ini dia berbasis adalah akun Google Workspace for Education yang tentunya terdiri dari banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung dan mensupport kegiatan pembelajaran kita, baik itu dari segi tata kelola administrasi sekolah, kemudian kegiatan pembelajaran, bahkan sampai kita pengembangan kompetensi diri kita sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan gitu, baik itu dalam bentuk pelatihan, program guru penggerak seperti itu. Nah, apa itu akun pembelajaran Bapak Ibu? Jadi akun pembelajaran ini adalah
akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, jadi ini adalah akun resmi Bapak Ibu, akun resmi dari Kemdikbudristek yang sudah disediakan. Nah, ini jadi kementerian kita dari pemerintahan Republik Indonesia sudah sangat hadir ya, ibaratnya hadir dalam bentuk belajar.id ini, memberikan fasilitas bertaraf internasional ya Bapak Ibu ya, akun Google Workspace for Education ini kepada peserta didik kita sebagai pendidik dan juga Bapak Ibu sebagai tenaga kependidikan gitu. Yang tentunya nanti ini akan menjadi satu kunci ya, merupakan suatu mekanisme autentikasi memungkinkan pengguna untuk login menggunakan satu akun saja dan mendapatkan akses ke beberapa aplikasi yang mereka gunakan. Jadi kalau bisa dibilang Bapak Ibu mungkin tahu Doraemon ya. Kalau Doraemon itu punya pintu kemana saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ingin kemana aja tinggal keluarkan pintunya dari kantong ajaibnya Doraemon, bisa kemana saja gitu. Nah kita saat ini Bapak Ibu pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan diberikan sebuah kunci Bapak Ibu. Kunci ini bisa masuk ke banyak aplikasi. Jadi satu kunci untuk masuk ke mana saja. Jadi satu kunci kemana saja. Jadi kalau Doraemon punya pintu kemana saja, sekarang kita punya kunci kemana saja Bapak Ibu gitu. Ya. Jadi penting jadinya kita untuk memiliki akun ini. Akunnya sudah ada, akunnya sudah disediakan. Dan berdasarkan pada nama Bapak Ibu. Dan ini luar biasa kan. Jadi kita punya akun resmi, tidak perlu lagi kita menggunakan akun pribadi kita untuk melakukan pekerjaan kita secara profesional sebagai pendidik dan tenaga pendidikan gitu. Bahkan sampai peserta didik pun punya gitu, Bapak Ibu. Ya, sudah disediakan. Nah, salah satunya yang sudah diintegrasikan adalah single sign-on dengan akun belajar ID pada SIM PKB Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengakses SIM PKB, sudah bisa melakukan pensettingan dan sudah disediakan untuk bisa masuk dengan akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengingat banyaknya akun, mengingat user sama password yang banyak ya. Jadi cukup diingat akun dan password akun belajar ID-nya. Nanti kita bisa mengakses ke berbagai laman aplikasi-aplikasi resmi dari Kemdikbud. Gitu. Nah, mengapa kita memakai akun pembelajaran Bapak Ibu? Jadi seperti yang disampaikan oleh Kapten kita bersama di Provinsi Bali itu Pak Komang Budiatnya. Jadi semua materi dan informasi Kemdikbud, kemudian akun pembelajarannya resmi dari bisa mengakses untuk aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud, kemudian juga akan dijadikan dan sudah ya Bapak Ibu ya, ini menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian akun pembelajaran juga sudah siap dipakai untuk dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Jadi kita kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu di jenjang SMA itu akunnya sma.belajar.id, kalau misalkan SMK itu smk.belajar.id, dan kalau misalkan Bapak Ibu bertugas di jenjang SLB itu slb.belajar.id. Begitu pula SD, PAUD, SMP juga seperti itu. Nah, dan ini sudah dibuatkan mekanisme seperti itu Bapak Ibu. Dan akun ini tentunya akan menjadi lebih meningkatkan kepercayaan diri kita secara profesional menggunakan akun pembelajaran ini. Gitu. Nah, mengapa akun belajar.id ini dalam bentuk Google Workspace for Education Bapak Ibu? Jadi untuk guru, siswa, untuk pemimpin dan tim IT, jadi akan banyak manfaat yang dapat kita rasakan ya. Jadi mudah digunakan, aman, lebih canggih, akses, dikelola dengan mudah dan terukur Bapak Ibu. Nah, mudah digunakan, jadi sistemnya kan cuma klik begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengakses Google Drive, kita tinggal klik Google Chrome, kemudian klik icon Drive, kita login dengan akun belajar ID kita, kemudian kita klik Google Drive, sudah bisa kita mengakses file kita. Kemudian Bapak Ibu misalkan ingin berinteraksi dengan mengadakan rapat gitu misalnya, atau misalnya mengadakan diskusi, mengadakan pertemuan dengan siswa, pertemuan dengan orang tua siswa. Jadi dengan mudah tinggal membuka Google Meet, membuat rapat,
langsung di-share linknya, nah sudah, langsung kita bisa berinteraksi dengan Google Meet tanpa melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik. Nah, jadi sangat mudah untuk kita gunakan gitu. Nah, amannya adalah di sini segala aplikasi dari Google Workspace for Education itu terupdate secara otomatis tanpa virus dan otomatis tersimpan Bapak Ibu gitu. Jadi tanpa virus itu setiap kita mengupload sebuah file di dalam Google Drive itu akan ada sistem yang secara otomatis men-scanning virus. Jadi data yang kita simpan di Google Drive itu sudah dipastikan aman dari virus Bapak Ibu. Nah, itu kan luar biasa ya. Dan lebih canggihnya itu penyimpanan data lebih besar. Nah, penyimpanan data lebih besar. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan akun pribadinya yang @gmail.com itu kapasitasnya hanya 15 GB. Tapi ini lebih besar. Kita bisa lebih besar kapasitasnya, lebih besar dari 15 GB. Kemudian ada beberapa banyak fitur-fitur lagi yang tentunya mendukung kegiatan dan aktivitas bekerja kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Akses. Nah, ini juga Bapak Ibu, aksesnya mudah. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan misalkan masih kita terpaku hanya file yang disimpan di sekolah. Sedangkan kita selama pandemi bekerja dari rumah. Nah, tentu kan akan terhambat pekerjaan kita. Tidak akan lama, tidak efektif, tidak efisien. Wah, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Atau misalkan tiba-tiba Bapak Ibu diminta untuk mengirimkan file, tapi Bapak Ibu tidak dekat dengan perangkat penyimpanan file tersebut. Nah, tentu itu akan menghambat Bapak Ibu, menghambat kerja Bapak Ibu ya. Nah, tapi dengan adanya akun belajar.id ini, dengan penyimpanan file di Google Drive-nya, Bapak Ibu bisa mudah mengaksesnya tidak hanya di satu perangkat. Bisa di handphonenya, di gadgetnya, atau di komputernya. Atau mungkin Bapak Ibu misalkan lupa membawa laptop gitu misalnya. Pergi ke suatu tempat, lupa membawa laptop, kemudian filenya, karena di sini kan sistem cloud dia penyimpanannya ya. Dia berupa sistem cloud, jadi bisa diakses di mana saja gitu. Misalkan tiba-tiba harus presentasi, tapi file presentasinya tidak dibawa. Lupa bawa flash disk gitu misalnya. Waduh, lupa bawa flash disk. Filenya lupa bawa gitu. Tidak ada bisa kalimat seperti itu lagi Bapak Ibu dengan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa simpan file Bapak Ibu di Google Drive-nya dan bisa diakses dan di-share berbagi filenya dengan mudah dan aman gitu. Dikelola juga dengan mudah dan terukur. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa yang selaku admin ya, admin belajar.id bisa untuk mengukur bagaimana tingkat aktivasi, bagaimana seberapa file yang sudah digunakan itu bisa kita pantau juga gitu. Tapi memang kita tidak bisa melihat file apa yang ada di yang disimpan, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa mengukur berapa kapasitas file yang sudah digunakan gitu. Gitu. Nah, tujuan dari program Belajar ID ini, jadi ada 50.000 admin Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Jadi dari program ini, dari Kemdikbud mengharapkan ada bisa menginspirasi, ya, mengakses, mengekspansi, dan mengukur. Jadi program pelatihan admin Belajar.id ini diharapkan nanti kita bisa sama-sama mengenal akun pembelajaran ini dan tentunya kita manfaatkan akun belajar ID ini. Jadi sudah disediakan ini Bapak Ibu, toolsnya sudah disediakan, kita aktivasi dan mari kita manfaatkan, optimalkan pemanfaatannya gitu. Sehingga nanti bisa diakses, bisa kita gunakan untuk email, penyimpanan data, kemudian untuk pembelajaran dan juga untuk video call juga. Nah, kita di sini perlu untuk mendistribusikan. Nah, ibaratnya di sini kita bersama itu mendapatkan amanah untuk mendistribusikan akun pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi kami dari komunitas Belajar.id mendapatkan amanah dan tentunya Bapak Ibu juga ibaratnya di sini sudah ada ini ya Bapak Ibu ya, sudah disediakan. Katakanlah seperti bantuan lah ya. Jadi bantuannya sudah ada, jadi kan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan bantuan itu. Dan karena Bapak Ibu sudah memiliki hak untuk memiliki akun Belajar ID ini. Begitu pula dengan peserta didik kita, itu sudah memilih haknya mereka untuk memiliki akun ini. Jadi akan salah kalau kita tidak menyampaikan dan mengajak mereka untuk mengaktifasi. Apalagi kita mengetahui bahwa manfaat dari akun Belajar ID ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat membantu pekerjaan kita gitu. Nah, untuk mengukur, nanti juga kita bisa akan mengukur tingkat aktivasi akun pembelajaran dan bagaimana tingkat penggunaan dan kebermanfaatannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya paling suka
dengan slide yang ini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang slide ini saya paling suka? Karena Google Workspace yang dulu namanya G Suite for Education, yang sekarang namanya Google Workspace for Education, itu digunakan 170 juta siswa dan guru di seluruh dunia, Bapak Ibu. Di seluruh dunia. Jadi kementerian dengan akun belajar.id ini sudah memberikan kita fasilitas bertaraf internasional, Bapak Ibu. Jadi sudah bertaraf internasional. Mungkin kalau bayangan kita dulu, wah kapan ya pendidikan kita bisa semaju seperti di Eropa? Kapan ya pendidikan kita cara belajarnya seperti di Amerika gitu misalnya kan? Nah sekarang lah ini Bapak Ibu, ini dengan akun belajar ID ini kita bisa mencapai itu. Jadi pembelajaran kita akan bisa bertaraf dan berstandar internasional gitu dengan akun belajar.id ini, dengan Google Workspace for Education ini. Jadi dengan kita menghadirkan dan memanfaatkan akun belajar ID ini secara tidak langsung kita sudah berada di level dunia. Gitu. Pendidikan kita akan berada di level dunia dan kita bisa bersama-sama mempersiapkan peserta didik kita untuk bisa bersaing secara level dunia gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi visi dari Kemdikbud ini sangat luar biasa, Kemdikbudristek dengan akun belajar ID ini. Nah, ini yang perlu mungkin kita pahami bersama Bapak Ibu. Jadi beberapa kemarin ada yang belum mendapatkan informasi secara utuh tentang akun belajar ID ini. Jadi akun belajar ID ini yang pertama ada beberapa jenis akun ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada akun admin belajar.id di satuan pendidikan. Jadi pemilik akun ini adalah kepala sekolah, tenaga kependidikan. Ya, ini statusnya berdasarkan di Dapodik ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kepala sekolah dan tenaga pendidikannya yaitu ada kepala TU, staf TU. Jadi tidak hanya operator Dapodik saja yang memiliki akun belajar akun admin belajar ID ini, tidak. Tapi semua staf tata usaha, kepala TU dan kepala sekolah itu untuk akun belajar ID-nya itu subdomainnya adalah admin kemudian jenjang belajar.id gitu ya. Jadi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Nah, seperti ini. Kemudian jika untuk akun guru, nah untuk akun guru juga ini berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu ya. Itu guru PAUD, guru SD, SMP, SMA, SMK dan SLB gitu. Nah, untuk akun siswa dia tidak ada guru atau admin, jadi langsung dia gitu. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Nah, akun belajar ID ini bisa kita manfaatkan untuk mengajar Bapak Ibu. Nah, untuk dengan adanya Google Drive, kemudian ada video call dengan Google Meet, papan tulis digital dengan Jamboard, dan juga pemanfaatan Google Classroom. Bisa juga untuk belajar. Nah, jadi kita hadirkan dalam bentuk docs, sheets, slides, dan untuk ujian bisa menggunakan Google Form seperti itu. Dan ini untuk kita berkomunikasi dengan akun pembelajaran. Jadi ada grup chat, ada email, ada jadwal atau untuk kalender, kemudian ada website atau sites gitu ya. Nah, sasarannya Bapak Ibu untuk akun pembelajaran ini saat ini akun belajar ID ini sudah 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi dari bulan Desember 2020 tahun lalu, sekarang sudah di Desember 2021 itu sudah baru 6 juta akun seluruh Indonesia ya yang baru diaktifasi. Nah, di mana Kemdikbudristek menyediakan akun itu untuk PAUD, SD, SMP, SMK dan SLB. Dan juga disediakan untuk tenaga dan kependidikan, kemudian untuk pegawai kementerian, untuk pemerintah daerah, untuk kepala dinas seperti itu, kemudian untuk staf dinas, kemudian untuk pengawas juga seperti itu ya. Nah, kelebihannya Bapak Ibu untuk akun belajar.id ini tentu dari tadi saya sudah sampaikan, kapasitas drive-nya itu lebih besar daripada 15 GB Bapak Ibu. Fitur-fiturnya lebih canggih dan aman dan juga terintegrasi. Nah, saat ini Google itu terus melakukan update Bapak Ibu. Jadi semua aplikasi-aplikasi Google itu terintegrasi satu sama lain. Google Classroom diintegrasikan dengan Docs, Slide, kemudian Spreadsheet, kemudian Google Meet juga. Jadi semua terintegrasi gitu. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri aplikasinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita gunakan secara bersama-sama, kita integrasikan, jadi lebih powerful
pemanfaatannya. Itulah kenapa mereka berganti nama dari G Suite menjadi Google Workspace for Education. Jadi disediakan kita ruang kerja. Nah, seperti itu, ruang kerja, tempat kita untuk bekerja. Nah, ini kapasitas penyimpanannya, ada drive bersama. Nah, ini juga Bapak Ibu, jadi ada drive bersamanya. Jadi, misalkan Bapak Ibu membuat satu drive bersama khusus untuk sekolahnya, sehingga nanti bisa diakses, kita menyimpan file-filenya, jadi dimasukkan semua Bapak Ibu, administrasi, kurikulum, kesiswaan, kemudian untuk humas, dan segalanya itu yang berkaitan dengan, tentunya berkaitan dengan pendidikan ya Bapak Ibu ya, tentang sekolah kita ya, dokumentasi pembelajaran, dokumentasi kegiatan di sekolah, kita bisa masukkan dalam drive bersama dan kita kumpulkan jadi satu. Sehingga tidak ada lagi, oh file ini dibawa oleh Pak ini, oh dibawa oleh Bu ini, jadi nggak bisa, oh filenya dibawa ini, jadi kita nggak bisa akses. Nah, dengan adanya drive bersama ini, semua kita kumpulkan di dalam satu drive bersama ini, dalam satu satuan pendidikan, Bapak Ibu. Sehingga semua yang bergabung dalam drive bersama ini bisa mengakses dan bisa memanfaatkannya. Dan kita tidak terpengaruh, misalkan tiba-tiba, wah komputer di situ rusak, kena virus, filenya hilang semua. Wah, ini mau akreditasi nih, wah banyak nih filenya hilang. Wah, itu kan sudah repot ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dengan adanya drive bersama ini, kita bisa manfaatkan ini, gitu. Jadi digitalisasi administrasi tata kelola sekolah kita. Paperless. Nah, kita bisa bekerjanya paperless. Jadi tidak ada lagi tumpukan-tumpukan dokumen, kertas-kertas. Jadi kita simpan dalam bentuk file, kita tempatkan di drive bersama kita. Gitu. Nah, ini Google Meet-nya sangat mudah untuk kita gunakan. Ada fitur angkat tangannya, bisa merekam dan tersimpan di drive juga. Gitu. Nah, untuk Google Classroom-nya juga Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat sebuah, ini yang saya implementasikan di sekolah saya Bapak Ibu ya. Jadi classroom bersama. Jadi ibaratnya kelasnya ini, ruangan kelas yang secara fisik di gedung-gedung itu, kita buatkan classroom. Jadi ada kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan semua guru masuk ke dalam classroom itu berkolaborasi bersama-sama sehingga siswa cukup mengakses satu classroom itu saja untuk mendapatkan semua materi pelajaran gitu. Nah, dan kita juga bisa melihat bagaimana aktivitas siswa di dalam classroom bersama itu. Tidak hanya wali kelas, guru juga bisa, dan kita juga bisa undang wali di situ untuk diberikan atau dikirimkan report aktivitas dari siswa. Yang tentunya tidak bisa dilakukan dengan Google Classroom yang dibuat dengan akun pribadi. Karena akun pribadi kapasitasnya hanya 15 GB, tapi dengan akun belajar.id kapasitasnya lebih besar dari 15 GB. Dan itu memungkinkan untuk kita membuat classroom bersama ini. Dan selama 1 tahun di sekolah kami menggunakan itu, kebetulan menggunakan akun belajar ID saya, itu kapasitas drive-nya itu sudah mencapai 500-an gigabyte Bapak Ibu. Dan 500-an gigabyte itu adalah file-file dari tugas-tugas siswa. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan kapasitas drive itu, seperti itu. Nah, ini kapasitas drive-nya, dan guru maksimal ada 20 guru bisa masuk ke dalam classroom, dan bisa 1.000 siswa dalam satu classroom itu. Penugasan classroom juga itu ada import langsung ke Google Form. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin nanti ke depannya, nah ini salah satu program juga yang disampaikan oleh Kemdikbudristek di Mas Nadiem saat Hari Guru kemarin ya Bapak Ibu, di mana beliau menyampaikan bahwa di tahun 2022 nanti akan ada istilahnya bagi-bagi laptop. Bagi-bagi istilahnya salah satu sarana pendukung kegiatan pembelajaran dalam bentuk ini. Dan tahun lalu juga sudah ada di salah satunya di beberapa sekolah penggerak, itu Chromebook Bapak Ibu. Nah, dengan bantuan Chromebook ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk AKM, atau bisa juga dilakukan untuk kegiatan pembelajaran termasuk dengan evaluasi, di mana nanti bisa diaktifkan mode terkunci di Chromebook gitu. Nah, dengan aktivitas mode terkunci di Chromebook, siswa tidak bisa membuka tab-tab lain saat melakukan ujian seperti itu, dan ada cek originalitasnya. Nah, ini Bapak Ibu, kutipan ini dari George Course. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi ini kutipan yang sangat inspiratif buat saya tentunya, dan juga untuk Bapak Ibu semua.
Jadi dari apa namanya, ada juga kutipan ya bahwa menyampaikan bahwa selama pandemi ini ada banyak terjadi disrupsi. Jadi ada banyak perubahan apa namanya, bidang-bidang pekerjaan yang ada hilang, kemudian ada yang baru seperti itu. Tapi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, Bapak Ibu, tentunya tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Malahan kita akan semakin kuat, semakin powerful kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini, gitu. Jadi tidak akan ada sebagus dan secanggih apapun teknologi, itu tidak akan menggantikan guru yang hebat. Tapi dengan teknologi, kita bisa sama-sama menjadi transformasional. Untuk siapa? Tentunya untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu, karena mereka yang akan menjalani kehidupan yang tentunya tidak menentu ke depannya. Jadi harus kita persiapkan. Nah, ini peran. Nah, jadi dari Kemdikbudristek juga pada peluncuran program admin jadi program pelatihan admin belajar ID ini diluncurkan di bulan September kemarin bersamaan dengan ada yang namanya program Jawara Belajar.id ya Bapak Ibu, dan disampaikan juga peran-peran beberapa stakeholder seperti peran dinas sebagai admin belajar ID. Jadi ada aktivasi, sosialisasi, dan melakukan evaluasi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi peran kita, jadi peran Bapak Ibu Kepala Sekolah, peran operator satuan pendidik sebagai admin itu, jadi yang pertama mendistribusikan akun pembelajaran untuk guru dan siswa, dan tentunya melakukan sosialisasi, ya, membantu guru, siswa mengaktifkan, dan tentu kita gunakan. Jadi jangan hanya diaktifkan, tapi tentu kita gunakan, karena manfaatnya sangat luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah sudah disediakan sarana prasarana bertaraf internasional Bapak Ibu, gitu. Dan ini kita aktifin dan kita gunakan sehingga siswa kita juga merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh siswa-siswa dari luar negeri, gitu. Evaluasi. Nah, ini kita lakukan evaluasi bagaimana membantu guru dan siswa berkaitan dengan password akun. Nah, ini peran kami di komunitas tentu berkolaborasi dengan dinas, dengan sekolah untuk melakukan pengimbasan bagaimana mengaktifasi dan memanfaatkan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang sudah memberikan kami ruang dan kesempatan untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu, gitu. Dan melakukan sosialisasi juga dan melakukan evaluasi. Jadi kami di komunitas tentunya bekerja sama dengan Revo, yaitu Revo itu adalah Google partner yang ada di Indonesia, dan juga bekerja sama dengan Pusdatin selaku super admin belajar.id. Kami hampir setiap bulan itu ada evaluasi, dikirimkan dashboard, link dashboard tingkat aktivasi akun belajar di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran singkatnya Bapak Ibu ya. Jadi kita seperti roda gerigi yang tentunya akan saling berkaitan gitu ya, dari dinas, komunitas belajar ID, kepala sekolah, operator satuan pendidikan, berkolaborasi dan bersinergi bersama. Jadi kita harus bergerak bersama nih Bapak Ibu. Jadi kalau rodanya cuma gerak satu tapi yang lain tidak bergerak, tentu tujuan kita yaitu transformasi pembelajaran digital dengan toolsnya, ini salah satunya ya Bapak Ibu ya, belajar.id ini adalah salah satu toolsnya, yang tentunya akan ada banyak lagi program-program yang lain, tools-tools yang lain yang akan disediakan oleh Kemdikbud. Jika tidak bergerak bersama, tentu itu akan tidak mungkin mencapai, tapi waktunya akan lama. Sedangkan ini perubahannya akan sangat cepat sekali, perubahan itu terjadi, gitu. Jadi kita harus bergerak dengan cepat, bergerak bersinergi bersama-sama. Untuk tujuannya adalah transformasi pembelajaran digital. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas tentang akun belajar ID ya yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mari kita sama-sama berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini linknya, mungkin saya akan share linknya. Saya copy dulu. Nah, ini kita akan bermain ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya copy linknya, saya akan kirim di kolom chat ini ya. Oke, nah mari Bapak Ibu kita akan berkolaborasi
Ya, nah kita akan bermain sebentar ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pemanfaatan ya dari akun Belajar ID ini dengan Google Slides ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu akses linknya ke sana. Linknya kita akan sama-sama. Jadi berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, nah kita akan mungkin ada di sini ada papan kolaborasi ya. Ini juga saya terapkan ke siswa saya. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikir ya selama pandemi gimana ya caranya kita untuk menghadirkan kerja kelompok ke siswa, gitu kan? Bagaimana sih cara kita menghadirkan kerja kelompok kepada siswa? Apakah memungkinkan? Karena mereka ada di rumah masing-masing kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini slide-nya ada banyak ya Bapak Ibu. Di bawah di sini ada slide-nya ada banyak. Silakan Bapak Ibu bisa pilih salah satu, kemudian diketikkan nama dan asal sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu berebut. Jadi ya seperti ini. Ya, jadi ini salah satu pengaplikasian ya. Walaupun kita berada di ruang yang berbeda, tapi kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Nah, seperti ini Ibu Ari Yuliana dari SMK 1 Denpasar. Nah, ini beliau tentunya ada di sekolah ya di SMK 1 ya. Tapi kita bisa bekerja bersama-sama nih Bapak Ibu. Ya. Kita bisa bekerja bersama-sama. Jadi satu file ini kita ibaratnya garap bersama-sama gitu. Nah, kita garap bersama-sama. Nah, jadi permainannya jadi cukup sederhana. Di sini ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ini drag and drop. Jadi ada akun pribadi sama akun belajar.id. Kemudian di sebelah kiri dan kanan di sini saya sudah sediakan sticky note. Jadi Bapak Ibu tinggal drag aja, pindahkan. Nah, itu seperti itu. Misalkan akun pribadi, dia yang mana sih masuk karakteristiknya? Akun pribadi yang mana sih? Nah, ini sudah mulai. Kemudian di slide kedua, di sini jenis-jenis aplikasi Google Workspace for Education dengan akun belajar.id. Nah, jadi silakan untuk mengajar aplikasi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Kemudian untuk belajar apa saja, komunikasi apa saja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ini menjodohkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan Bapak Ibu, di sini ada garis ya. Silakan Bapak Ibu bisa klik garisnya ini, nanti tinggal misalkan ini logo apa. Ini logo Drive ya Bapak Ibu ya. Dibuat garis seperti ini. Nah, ini menjodohkan seperti itu. Nah, kita bisa hadirkan hal ini ke siswa kita gitu. Nah, dan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu di sini kalau kita cermati di sini ada 33 lebih dan di sini semua anonim nih. Di sini angsa anonim kan begini ya. Saya tidak bisa mendeteksi siapa. Karena apa? Karena saya membagikannya itu. Nah, ini di sini ya. Nah, tapi di sini ada Pak Dewa Made Yuda Andika. Nah, apa yang membedakan? Nah, apa yang membedakan kenapa kok di sini terlihat secara detail akunnya, sedangkan yang lainnya di sini anonim dengan mohon maaf di sini ada menggunakan nama-nama hewan. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada Santi Widya Sumardi. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu, jika kita menggunakan akun belajar.id, nah di sini jika Bapak Ibu mengakses linknya dengan akun belajar.id, di sini akan terlihat akun identitasnya Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID ini seakan-akan seperti KTP-nya kita nih di dunia digital Bapak Ibu gitu. Sehingga ketika kita berbagi file, bekerja kelompok dengan siswa, berkolaborasi, itu akan kita tahu jadinya aktivitasnya dan siapa yang akan kita ajak untuk berkolaborasi gitu. Sedangkan kalau yang ini tentu kan menggunakan akun di luar akun belajar.id. Nah, jadi kan tingkat keamanannya menjadi kurang ya. Nah, di sini di bagian bagikan ini pengaturannya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa kontrol siapa saja yang kita bagi itu filenya. Kebetulan di sini siapa saja yang memiliki link dapat mengedit, saya buat gitu ya. Kalau misalkan ingin lebih spesifik bisa misalkan di sini saya akan ini ya Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Saya akan undang Bapak Ibu yang sudah mengisi form registrasi ya dengan akun belajarnya. Nah, kita bisa, ini ada salah satu contohnya. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan pemilik akun belajar.id.
Caranya mudah sekali, tinggal saya copy akunnya, kemudian saya klik bagikan. Nah, kemudian nanti di sini tambahkan orang ini saya tinggal paste. Nah, itu semuanya bisa saya undang sekaligus sebagai editor. Nah, nanti pengaturannya di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi editor, pengakses lihat saja atau pemberi komentar. Nah, itu settingan spesifiknya. Nah, ini editor saya hilangkan centangnya ya. Jadi tidak bisa mengubah izin berbagi. Nah, jadi dan pengakses lihat saja dan pemberi komentar ini juga bisa kita atur. Jadi kalau ini saya hilangkan berarti editor lain dia nggak bisa mengubah izin berbaginya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah ini saya kirim. Nah, sehingga Bapak Ibu jika mengakses file ini dengan akun belajar.id-nya, nah ini salah satu pengamanan juga Bapak Ibu. Berbagi di luar organisasi. Jadi kan Bapak Ibu di sini saya akunnya SMA, kemudian Bapak Ibu ada yang SMK dan ada yang SLB. Ini selalu kita diberikan pemberitahuan apakah benar ingin membagikan dengan orang di luar organisasi gitu. Kalau memang yakin ya kita tetap bagikan saja. Nah, itu ada beberapa tingkat pengamanan dari akun belajar ID ini. Setelah saya kirim, nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang saya undang tadi secara spesifik membuka dengan akun belajar ID-nya, ini bisa saya distrik, saya ubah yang ini, saya ganti. Sehingga nanti misalkan ini kalau saya ganti, hanya saya batasi atau hanya Kementerian Pendidikan gitu misalnya, Bapak Ibu yang mengakses dengan akun di luar akun belajar.id otomatis akan keluar. Tidak bisa mengakses lagi. Tapi yang bisa mengakses hanya yang saya tambahkan tadi dan juga yang sama domain aksesnya dengan saya SMA gitu. Nah, tapi saya tidak akan lakukan itu. Kita kolaborasi saja seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa berkolaborasi secara aman. Nah, kemudian tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tahu siswa atau kita berkolaborasi yang mana saja yang diedit. Nah, di sini ada history versinya Bapak Ibu. Jadi ada jejak digitalnya gitu. Ada jejak digitalnya dari pengeditan ini gitu. Kalau misalkan kita lihat di history versinya, nah ini Bapak Ibu. Jadi akan terlihat siapa saja yang berkontribusi dalam melakukan edit file ini. Nah, ini yang memungkinkan kemarin saya lakukan kerja kelompok kepada siswa, menghadirkan kerja kelompok kepada siswa. Tentunya saya undang mereka dengan akun belajar.id. Nah, jadi akan terlihat siapa-siapa saja yang turut berkontribusi dalam pengeditan file ini gitu. Jadi di jejak digitalnya terlihat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kerja kelompok, kolaborasi sangat memungkinkan kita lakukan dengan akun belajar ID ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu tanggapannya bisa ditulis mungkin di kolom chat. Sudah. Nah, ini sudah ini ya kita berinteraksi dalam ini walaupun kita di room virtual tapi kita juga turut berinteraksi. Ini silakan Bapak Ibu sambil tetap ini ya, sambil tetap berkolaborasi. Mohon izin saya lanjut materinya sedikit. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah rekapitulasi data aktivasi akun belajar ID update-nya yang ini kebetulan per 14 Desember 2021. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu akses link ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan update-an yang terbaru yaitu di tanggal 20 Desember gitu ya. Nah, saat ini di Provinsi Bali Bapak Ibu menempati urutan kelima yaitu ada 645.358 akun yaitu sebesar 31,22%. Nah, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu kita masih ada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Yang dimana notabene Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu melihat situasi di provinsi tersebut, di mana daerah-daerah kabupatennya yang juga ada untuk mencari akses internetnya itu juga terbatas gitu, ya. Jadi ada suatu daerah yang dia harus pergi dulu ke daerah dataran tinggi untuk bisa mendapatkan akses internet. Nah, kita di Bali Bapak Ibu di terutama di Kota Denpasar Bapak Ibu. Nah, bisa dikatakan kita Kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali yang bisa dikatakan untuk akses internetnya itu mudah. Kita tidak perlu menuju ke dataran tinggi atau menuju gedung tinggi untuk mencari sinyal Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, tentu ini
tools yang bertaraf internasional ini bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan, kita hadirkan kepada peserta didik kita sehingga mereka bisa bersaing tidak hanya di Bali, tidak hanya di Indonesia, mereka bisa kita bersama-sama membangun budaya kolaborasi bagaimana secara internasional yang bisa dilakukan. Mereka tidak harus pergi ke luar negeri untuk bisa berkolaborasi dengan orang di luar negeri, tapi mereka cukup dengan akun Belajar ID ini, mereka juga bisa saling berkolaborasi, ya, seperti itu. Nah, ini untuk di Denpasar sendiri, kita masih ada di bawah Badung, Karangasem, dan Buleleng. Gitu. Jadi kita masih ada di bawah peringkat ke berapa ini ya? 4 ya, kita ada di peringkat 4 gitu ya, Bapak Ibu, dengan 29,55%. Ini updatean 14 Desember. Kalau misalkan dicek yang tanggal 20 Desember itu sudah mencapai angka 30%. Tapi kalau kita lihat akunnya, kita di Denpasar itu paling banyak akunnya Bapak Ibu. Ada 133 akun. 133 ribu akun gitu. Jadi perhatian pemerintah kepada pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan di Kota Denpasar sangat luar biasa. Jadi ada 133.709 akun pembelajaran yang disediakan. Tapi baru diaktifasi 29 atau 30%. Nah, tentu kita harus sama-sama nih aktifkan dan tentu kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi masih ada 90 ribuan akun yang belum diaktifkan. Secara spesifik, kebetulan kami di komunitas membagi ya di SMA, SMK, SLB. Nah, secara spesifik seperti ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, ini baru data yang 14 Desember, yang 20-nya belum, tapi segera pasti akan kami aktifasi, tapi ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi masih ada akun yang belum diaktifkan dan mari sama-sama kita aktifkan bersama. Nah, ini adalah kapten dan ko-kapten komunitas Belajar ID di Provinsi Bali ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Pak Komang Budiatnya selaku kapten kami di Provinsi Bali, kemudian ada Bu Eka Yanti di Kabupaten Buleleng, ada Pak Hariyantara di Kabupaten Badung, Pak Yokta Pradana di Tabanan, kemudian saya di Kota Denpasar. Nah, kemudian ada kemudian ada Pak Adi ya. Ya, Pak Ardi yang di Klungkung, kemudian Pak Oyan Ardika di Jembrane, Pak Agus Primandana di Karangasem, Pak Putu Hendra Wirawan di Gianyar, dan Pak Eka Suryana di Bangli. Gitu. Nah, jadi kami selama 1 tahun ke depan tentunya mendapatkan amanah untuk mendampingi Bapak Ibu dan mensosialisasikan akun Belajar ID ini. Nah, dan ini kami di komunitas pendidik Belajar ID Kota Denpasar, yaitu ada Pak Komang Edis pertama, Bu Dewi Gita, kemudian ada Pak Dewo Yuda, Bu Sri Utami, Pak Edi Pariawan, Bu Luh Widya Stuti, Pak Made Mudiatana, Pak Nyoman Surate, ya, dan juga ada Bu Mahendri ya, dan juga ada Bu Mahendri juga di SMK 1 yang juga masuk dalam alumni Google Master Trainer. Jadi kami adalah alumni program dari Kemdikbudristek bekerja sama dengan Revo yang bernama Google Master Trainer, yaitu program Certified Educator kepada guru-guru di seluruh Indonesia gitu. Jadi ada 3 level, ada level 1, level 2, dan level 3. Di level 3 itu adalah Google Certified Trainer gitu. Nah, kebetulan saya di Kota Denpasar itu direktorinya, karena saya lahir besar di Kota Denpasar ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya tugasnya di SMA 2 Kuta, tapi saya tinggal di Denpasar. Dari kecil ada di Kota Denpasar, KTP saya KTP Denpasar gitu. Sehingga direktorinya itu ada di Kota Denpasar untuk certified trainernya gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kami perkenalkan juga. Jadi apa sih itu kapten, ko-kapten Belajar.id, kemudian mengapa ada kapten dan ko-kapten, dan apa saja tugas dari kapten dan ko-kapten. Nah, ini sekilas mungkin bisa menjadi gambaran Bapak dan Ibu bahwa kehadiran kami di sini adalah untuk memfasilitasi Bapak Ibu dan mengakomodir, membantu, mendampingi bagaimana mengaktifasi akun Belajar.id ini dan memanfaatkannya untuk akun untuk tata kelola administrasi di sekolah, kegiatan pembelajaran, dan tentu meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah materi tentang mengakses akun pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila saya ada
penjelasan yang kurang jelas ya terkait akun belajar.id, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai mengenal akun belajar.id ini. Nah, ini sudah ini ya di aktivitasnya udah diisi ya Bapak Ibu ya. Wah, ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu rasanya? Jadi nyaman ya, enak ya. Jadi kita bisa berkolaborasi walaupun kita berada jarak yang berjauh-jauhan, tapi kita bisa berkolaborasi dalam satu file ini. Gitu. Dan ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, hemat biaya, gitu ya. Dari segi waktu kita bisa bekerja secara cepat. Misalnya buat laporan, oh bab 1 Pak ini yang bawa, bab 2-nya Pak ini yang bawa, belum gabungin, setelah digabungin berantakan. Gitu ya. Colok flash disk, ganti, gabungin, kemudian setelah digabungin ini berantakan, wah ini ngubah lagi ngedit. Tapi kalau ini satu file, laporan bab 1 langsung dikerjakan sini, bab 2 langsung dikerjakan sini, bab 3, jadi sudah jadi langsung dan dipantau bersama-sama. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Untuk berikutnya adalah materi mengenai mengakses akun pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan kami Pak Edi Pariawan. Sebelumnya saya kembalikan kepada MC selaku pembawa acara yaitu Bu Ami. Terima kasih Bapak Ibu. Tes. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi kita sudah simak bersama pemaparan yang luar biasa sekali dari Kapten Belajar ID Kota Denpasar, Bapak Imade Agus Suputrayasa. Beliau mengenalkan akun pembelajaran dan sekaligus mengajak kita untuk berkolaborasi bersama untuk mengaktifkan sekaligus menggunakan akun pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan transformasi pembelajaran digital. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke pemaparan materi kedua, yaitu mengakses akun pembelajaran dan juga membagikan akun pembelajaran belajar.id yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Putu Edi Pariawan SPD. Baik, kita akan mengundang Bapak Putu Edi Pariawan. Cek 1, suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Bapak. Baik. Terima kasih kepada MC Bu Sri Utami atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelum saya memulai ke materi, izinkan terlebih dahulu mengaturkan pangandaran umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan Olahraga Provinsi Bali atau yang mewakili Ko-Kapten dan Kapten Komunitas Belajar ID Provinsi Bali dan Kota Denpasar, teman-teman di Komunitas Belajar ID, serta Bapak Ibu yang berbahagia yang hari ini telah hadir dalam kegiatan sosialisasi. Baik, langsung saja ke materi. Pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian di mengakses akun pembelajaran. Mungkin ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, terutama yang memiliki akun sebagai admin ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ko-Kapten kita bahwa yang bisa melakukan ini adalah admin ya, admin belajar.id. Nah, bagi Bapak Ibu yang di sini guru yang ikut serta, mohon nanti juga untuk menyampaikan di sekolah masing-masing kepada admin di sekolahnya. Nah, untuk bisa mengakses akun belajar.id ini, yang pertama pastinya Bapak Ibu, guru, tenaga pendidik, dan siswa sudah terdaftar di Dapodik. Ya. Jadi, kalau sudah terdaftar di Dapodik, tentunya mereka akan dengan secara langsung akan memperoleh akun pembelajaran. Nah, untuk bisa mengaksesnya, Bapak Ibu bisa masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Setelah itu, nah, ini yang khusus bisa melakukan adalah operator Dapodik, karena beliaulah yang mengetahui user dan password Dapodiknya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh yang bukan operator Dapodik, karena tidak akan mengetahui user dan passwordnya. Jadi setelah itu Bapak Ibu login dengan user dan password Dapodik, bisa dilanjutkan ya. Nah, ini.
Username masukkan user Dapodik dan passwordnya, setelah itu klik login. Oke, setelah login baru akan muncul tampilan seperti di gambar yang pertama ya. Nanti silakan dipilih. Oke, ada 3 pilihan ya di unduh akun itu. Ada 3 pilihan, ada peserta didik, kemudian PTK ya, guru dan tenaga kependidikan, yang ke paling bawah itu admin. PTK-nya guru ya, maaf ya. Untuk PTK-nya guru, kalau yang admin itu tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Silakan diunduh satu persatu. Kemudian filenya akan langsung terdownload di laptop masing-masing dalam bentuk CSV ya. Oke ya. Setelah itu akun yang sudah Bapak Ibu download di laptop masing-masing silakan diunggah ya ke Google Drive. Pilih file ya. Ada dia upload. Ini cara unggahnya ya melalui Google Drive. Silakan mungkin Bapak Ibu sudah biasa dengan akun pribadinya menggunakan Drive. Nanti bisa juga Bapak Ibu gunakan dengan akun belajar.id ya. Caranya sama. Silakan klik upload file. Kemudian pilih file yang mau diupload. Klik open. Maka otomatis file yang CSV dari hasil downloadan akun pembelajaran itu akan terunggah di Drive masing-masing. Ya. Nah, kalau mau lebih rapi mungkin bisa dibuatkan folder ya, foldernya ya. Kembali nah, buatkan folder nanti biar tidak ketika kita mau mencari itu lebih mudah ya. Jadi kalau mau lebih rapi buatkan foldernya dulu, mungkin judulnya akun pembelajaran, nanti buatkan sub-foldernya mungkin untuk PTK, admin dan juga siswa. Ya, jadi akan lebih rapi ketimbang nanti uploadnya itu sembarangan, nanti ketika mencari bingung lagi, apalagi kalau sudah drive-nya itu isi banyak. Ya, jadi kalau sudah terfolderkan maka akan saat searching itu akan lebih mudah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data karena data yang kita terima itu belum lengkap seperti yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya silakan klik sebanyak 2 kali file CSV yang sudah diupload di Drive. Kemudian untuk memperjelas ya bagian-bagian mana ini kelas berapa, kelas kalau SMA, SMK itu kan mulai kelas 11 ya. 10 ya, 10, 11, 12. Ya, jadi 10, 11, 12, ya, jadi admin itu bisa menambahkan kolom kelas untuk mempermudah pencarian. Jadi seperti ini ya. Jadi si A ini masuk kelas apa, kelas 10 IPA berapa misalnya, 10 IPS berapa, dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah dalam mencari akun ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu yang pertama ya. Jadi untuk mendapatkan akun pembelajaran ini ada 2 cara. Yang pertama melalui laman PD Data, itu dilakukan oleh admin masing-masing sekolah, operator Dapodik ya, karena beliau yang tahu user dan password. Sementara cara yang kedua bisa melalui website. Nah, melalui website ini bisa dilakukan oleh guru secara mandiri jika ingin mendapatkan akunnya, seandainya kesulitan berkomunikasi dengan admin. Ya, tapi kalau untuk lebih mudahnya ya tinggal admin yang download semua, nanti dibagikan kepada para guru, siswa dan tenaga kependidikan. Kalau ini ketika terjadi situasi kesulitan berkomunikasi dengan admin, maka guru bisa secara mandiri melakukan pencarian akunnya melalui website. Ya, coba kembali ke slide sebelumnya ini. Silakan diakses webnya itu ya. https://belajar.id tagar cara aktivasi. Nah, ini yang diakses oleh guru secara mandiri, kemudian akan muncul selanjutnya. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi langkah awalnya kembali dulu. Nah, ini. Silakan nanti diisi data sesuai yang diminta di sana. Setelah itu baru kita periksa akun pembelajarannya. Lanjut. Ya, ini untuk detailnya silakan lebih rinci lagi diisi. Kemudian langkah ketiga. Ya. Setelah itu akan terkirim ke email pribadi masing-masing yang sudah dimasukkan di pencarian tadi. Ya, silakan dicek emailnya, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, halo dan terus. Balik dulu.
nanti akan muncul di sana email dan password akunnya. Ya, jadi perhatikan di sana di email pribadi akan muncul email akun belajar dan beserta passwordnya. Oke, setelah memperoleh itu, barulah kita akan aktifasi akun ini supaya bisa diaktif. Ya, lanjut. Langkah keempat, segera aktifasi. Caranya kunjungi email.google.com, kemudian masukkan email, masukkan password yang sudah didapat, kemudian lanjut. Langkah kelima, nah, setujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu seperti apa syarat-syarat dari akun pembelajaran ini supaya nanti ke depannya tidak ada masalah. Setelah yakin baru klik terima. Kemudian ke langkah berikutnya, rubah kata sandi. Rubah kata sandi dengan yang mudah diingat. Oke, dengan yang mudah diingat. Setelah itu, akun sudah siap digunakan. Ya, baik untuk semua tool daripada Google Workspace for Education. Baik Google Gmail, Google Drive, Doc, Slide, Site, dan lain sebagainya. Jadi semua tool daripada Google Workspace for Education ketika Bapak Ibu sudah aktifasi maka sudah dapat digunakan. Lanjut. Nah, itu tadi yang pribadi ya, yang pribadi yang melalui website. Nah, tadi yang pertama Bapak Ibu yang melalui laman PD Data. Jadi setelah Bapak Ibu dapatkan akun dalam bentuk CSP itu ya, baik dalam siswanya, PTK dan juga admin, maka Bapak Ibu akan bagikan atau distribusikan akun ini kepada pemiliknya, ya, baik kepada siswa, kepada guru dan juga kepada admin di sekolah masing-masing. Lanjut. Nah, bagaimana cara membagikan? Oke, untuk guru bisa manfaatkan toolnya Google yaitu dengan Gmail. Silakan berikan email, kirimkan ke email masing-masing guru. Ya. Atau Bapak Ibu bisa juga file CSP tersebut dibagikan ke WhatsApp group misalnya, punya WhatsApp group biar lebih cepat gitu ya. File tersebut langsung saja kirimkan ke WhatsApp group sehingga semua guru bisa melihat akunnya. Tapi kalau mau lebih privat itu bisa secara satu persatu melalui email masing-masing agar tidak diketahui tidak diaktifasi oleh orang lain. Nanti orang lain mengaktifasi, yang pemilik aslinya itu nanti tidak bisa mengaktifasinya ya. Kalau tidak dikasih passwordnya. Ya, jadi untuk lebih privatnya bisa melalui email atau japri via WA ya. Setelah dia dibagikan sama seperti tadi, buka mail.google.com, klik pesan baru, masukkan alamat dan seterusnya ya. Ini untuk membagikan melalui Gmail ya pada siswa, kepada guru maaf ya. Kalau yang ini untuk siswa. Untuk siswa caranya klik tombol bagikan pada kanan. Nah, ini kan di Google Sheet ya. Google Sheet-nya yang dalam bentuk sudah diupload ke tadi, klik di pojok kanan, klik bagikan. Kemudian ubah setelannya ya seperti yang sudah dicontohkan tadi oleh co-kapten kita. Jadi dirubah setelannya dulu. Ya, jangan dibatasi. Jadi kalau dibatasi itu jadi tidak semua bisa melihat. Ya. Kalau di dalam organisasi yang satu gini saja yang bisa melihat. Jadi rubah ke siapa saja yang memiliki link. Jadi ketika siswa itu dengan akun pribadinya dia bisa mengakses. Kemudian salin link tersebut dan bagikan kepada siswa melalui boleh wali kelas atau misalnya TU langsung ke siswa tersebut juga bisa. Ya. Atau melalui perantara wali kelas agar lebih mudah transfer akunnya ini juga bisa. Selanjutnya ketika kita perantaranya dengan wali kelas, jadi wali kelas membuka link yang sudah dibagikan, kemudian menyalin username dan password peserta didik, kemudian bagikan satu persatu sesuai dengan kelas yang diampu oleh wali kelas tersebut. Ya, kalau mau secara umum dibagikan di grup kelas mungkin ya silakan. Tapi mau demi keamanan agar tidak disabotase oleh temannya gitu ya, bisa dibagikan secara satu persatu. Oke, lanjut. Nah, jika masih ada kesulitan, ya sekolah bisa memfasilitasi dengan membuat pengumuman dan memberitahukannya kepada siswa. Ini jika ada masih siswa yang belum bisa aktifasi, belum memperoleh akun dan lain sebagainya, bisa sekolahnya membuat pengumuman. Nanti silakan disampaikan pengumumannya melalui WA group atau melalui website. Mungkin sekolahnya sudah punya website resmi, ya bisa
dibuatkan di sana. Oke, lanjut. Selain itu bisa juga membuat forum online untuk proses tanya jawab berkaitan dengan akun pembelajaran ini. Jadi mungkin dengan Google Meet, jadwalkan kapan kita sosialisasi dengan siswa. Jadi ingat ketika membagikan itu jangan hanya membagikan akun. Nah itu yang penting ya. Jangan hanya akun aja dibagikan, tapi mohon sertakan juga tutorial bagaimana mengaktifasi akun tersebut ya. Karena terkadang kan tidak semua bisa langsung gitu ya. Jadi perlu melihat dulu tutorialnya, bagaimana cara aktivasinya, baru mereka bisa. Baik itu kepada guru, kepada siswa. Jadi sertakan, selain membagikan akun, sertakan juga tutorial bagaimana aktivasi akun tersebut. Boleh menjadwalkan dengan Google Meet, kita meet bersama dengan siswa, dengan guru untuk sosialisasinya, atau membuat YouTube channel, mungkin sekolahnya punya channel YouTube masing-masing, bisa diupload di sana, bagaimana aktivasi akun belajarnya. Atau lewat website, mungkin sekolahnya punya website resmi yang bisa dimanfaatkan, bisa juga. Itu membuat forum online untuk proses aktivasi akun pembelajaran dan juga penggunaan dari akun pembelajaran. Oke, lanjut. Yang berikutnya bisa juga melakukan bimbingan secara offline dan terjadwal. Nah, ini jika ada siswa yang masih kesulitan, ya kita sudah sosialisasikan melalui online, lewat Google Meet, lewat website, lewat YouTube. Masih ada yang siswa yang mengalami kesulitan, nah bisa kita lakukan bimbingan secara offline dan terjadwal. Jadi, silakan nanti tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Itu cara untuk mengakses dan membagikan akun pembelajaran. Mungkin ini sudah dilakukan oleh para admin di sekolah masing-masing. Bagi yang belum, silakan diakses kembali akunnya. Ya, mungkin ada beberapa guru atau beberapa siswa yang belum dapat, silakan diakses dulu, kemudian didistribusikan kepada siswanya masing-masing dan guru masing-masing agar semua bisa menerima manfaat dari akun pembelajaran yang sudah disampaikan tadi oleh kapten dan juga co-kapten kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kita berdiskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Utami. Terima kasih. Om Santi Om. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita telah menyimak bersama pemaparan dari Bapak Putu Edi Pariawan terkait mengakses akun dan membagikan akun pembelajaran. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke narasumber terakhir kita pada sesi hari ini. Kami mengundang Bapak Dewamade Yuda Andika, SPD MPD, untuk memaparkan bagaimana mengaktifkan akun pembelajaran dan mengelola password. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi, Bu Utami. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas, Pak Dewa. Oke, baik. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kali ini saya ke bagian terakhir ya, tapi semoga bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Marida Andika. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berjumpa dengan kami di SMA Negeri 4 Denpasar. Nanti bisa main-main ke sana, kita bisa berdiskusi secara langsung terkait dengan akun ini ataupun juga terkait dengan kegiatan lainnya ada hubungannya dengan kegiatan sekolah kita. Nah, di sini saya ingin memaparkan terkait dengan bagaimana sih caranya mengaktifkan akun pembelajaran. Kalau tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Edi bahwa bagaimana untuk mendapatkan akun dan juga bagaimana untuk membagikan akun. Nah, di sini bagaimana cara mengaktifkan akun pembelajaran? Oke ya. Baik. Jadi untuk mengaktifkan akun pembelajaran ini berlaku untuk admin, berlaku untuk guru, dan juga berlaku untuk siswa. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya sama. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan akun dan membagikan akun ke pemiliknya ya, pemilik yang berhak seperti itu ya. Jadi agar bisa kita aktifasi. Di mana langkah pertama untuk aktivasi di sini yaitu kita masuk ke browser.
lalu kita buka gmail.com. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan akun yang sudah diberikan. Kalau akun guru SMA, SMK, SLB, nanti keterangannya @guru.sma.belajar.id atau @guru.smk.belajar.id atau guru.slb.belajar.id. Ininya bisa ditukar ya? Ya, ada di sana. Ininya bisa ditukar ya? Kusuma gitu. Oke, jadi pastikan akun yang dimasukkan itu adalah akun Bapak Ibu sekalian ya, dengan mengecek namanya di sana, karena masih banyak juga kebingungan yang terjadi ketika kita memiliki banyak akun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dimasukkan adalah akun yang ada belajar.id-nya. Kemudian bisa kita klik berikutnya. Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa masukkan juga passwordnya. Kemudian di sini klik accept. Ya, di sini. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan passwordnya nanti. Kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan password yang di awal tadi, maka di sini Bapak Ibu diminta untuk mengganti passwordnya. Jadi itu adalah agar tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain yang mengetahui password kita. Terutama ketika membagikan akunnya itu secara massal ya. Jadi satu daftar yang banyak itu dibagikan ke grup. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan diminta untuk mengganti passwordnya. Jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan password yang paling familiar bagi Bapak Ibu sekalian agar tidak lupa nanti dengan passwordnya. Tapi pastikan passwordnya itu adalah familiar untuk Bapak Ibu aja ya. Jangan sampai familiar untuk orang banyak. Itu misalkan angka yang berderet atau huruf yang berderet atau memasukkan nama Ibu. Nah, nanti di sana akan ada peringatan ketika kita menggunakan passwordnya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik change password seperti itu, maka password kita akan terganti dengan password yang baru sehingga Bapak Ibu sekalian bisa login dengan menggunakan username dan passwordnya yang sudah diganti tadi. Nah, itu kalau di komputer atau laptop ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apakah bisa diaktifasi di HP ya? Tentu bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melalui komputer atau laptop, jadi Bapak Ibu bisa mengaktifasinya melalui smartphone ya, di mana masuk ke pengaturan HP, lalu tambahkan akun Google ya. Jadi ini adalah pengaturan secara umum Bapak Ibu ya. Jadi mungkin berlaku untuk Android dan juga iOS seperti itu. Mungkin beda-beda tipis ya bagian-bagian yang muncul di HP, tapi mirip-mirip lah. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan HP masing-masing. Nah, kemudian setelah diklik tambahkan akun Google, maka akan ada keterangan seperti tadi ya. Ada Google Terms of Service and Privacy Policy. Jadi Bapak Ibu pastikan dibaca dulu ya Bapak Ibu, karena biasanya ketika ada sesuatu tulisan yang panjang itu sering kita next. Gitu. Termasuk saya juga sering kejadian seperti itu. Dan ketika ada kendala baru kita kembali membaca lagi. Oh, ternyata ini penyebabnya. Jadi pastikan dibaca dulu, klik next, lalu diganti passwordnya dengan password yang baru. Gitu. Ya, jadi banyak yang lebih ya, ini yang lebih detail. Jadi masuk ke pengaturan HP, tambahkan akun Google, masukkan username-nya, lalu password yang diberikan yang ada hurufnya aneh-aneh itu, nanti baru selanjutnya kita akan ubah passwordnya seperti ini. Jadi cukup simpel Bapak Ibu ya. Jadi pertama masuk dulu dengan akun kita, kemudian masukkan password yang diberikan, lalu diganti passwordnya dengan password yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dan mudah diingat. Kalau misalkan lupa silahkan dicatat seperti itu, lalu ganti password dan bisa digunakan. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita mengaktifasi menggunakan smartphone, maka ada satu keamanan yang harus kita lakukan di sini, yaitu kita harus mengaktifkan kata sandi layar Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada penguncinya ya. Nah, di sini tujuannya agar
HP kita tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan kita. Jadi di sini diharuskan untuk mengaktifkan kata sandi layar. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita aktifkan ternyata nggak bisa gitu. Ya, ternyata belum diaktifkan sandi layar. Jadi pastikan Bapak Ibu mengaktifkan sandi layarnya di smartphone-nya. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini mungkin tampilannya sedikit berbeda di masing-masing HP, tapi secara umum caranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke pengaturan HP, lalu dipilih sidik jari dan kata sandi seperti itu ya. Jadi kalau ada smartphone-nya ada fasilitas sidik jari, biasanya tulisannya seperti itu. Tapi kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu cari yang ada keterangan kata sandinya. Kemudian setelah Bapak Ibu pilih, maka di sana akan muncul nih ada bisa pilihan kata sandi layar, ada pola, ada sandi, pin dan fingerprint. Nah, silakan Bapak Ibu bisa gunakan itu. Masukkan sandinya. Nah, terkadang ketika kita sudah aktifasi terjadi kendala Gmail-nya lama sinkronisasi atau bahkan tidak dapat mengganti akun belajar.id pada Google Classroom. Tapi kejadian ini tidak terjadi di semua device ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang tidak ada kendala ini ya nggak usah dipikirin, kita bisa pakai, kita ekspor segala kelebihan yang ada di akun belajar.id kita. Tapi ketika ini terjadi, maka Bapak Ibu bisa menginstal aplikasinya Google Device Policy. Ya, jadi silakan kalau di Android dicari di Google Play Store, kalau di iOS silakan Bapak Ibu mencari di App Store-nya seperti itu. Maka kendala ini akan bisa teratasi. Next. Selanjutnya mengelola password. Nah, di sini kita akan mengelola password ya. Jadi password itu adalah hal yang paling sering beresiko terlupakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang pertama, kita harus menggunakan password yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita buat passwordnya itu rumit. Gitu. Tapi dengan password yang rumit, maka tentu kita akan terkendala dalam mengingatnya. Gitu. Jadi sering kejadian nih, ada Bapak Ibu sekalian atau anak-anak yang lupa passwordnya. Nah, bagaimana jika guru dan siswa lupa password dari akun belajar.id? Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, di sini nanti Bapak Ibu memiliki peran sebagai admin. Jadi untuk peserta dalam kegiatan kali ini kan kami harapkan admin ya Bapak Ibu sekalian. Tapi jika ada peserta dari guru, silahkan nanti disampaikan kepada adminnya, di mana yang berperan sebagai admin adalah kepala sekolah dan juga pegawai ya, tenaga kependidikan seperti itu, tata usaha lah kalau di sekolah. Nah, bagaimana cara mengelola password di sini? Jadi yang pertama Bapak Ibu buka admin konsolnya Bapak Ibu ya. Jadi ya. Jadi masuk ke admin.google.com, lalu masukkan passwordnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah gunakan akun adminnya, jangan gunakan akun pribadi ya Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita gunakan akun lain maka tidak bisa masuk ke konsol dari admin tersebut. Nah, ketika sudah masuk maka Bapak Ibu bisa cari bagian user atau pengguna seperti itu. Kemudian klik reset, baru kita masukkan password. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi sampaikan. Nah, inilah tampilan dari konsol adminnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di atas bisa Bapak Ibu perhatikan, di sini ada alamatnya admin.google.com seperti itu. Ini ada dashboardnya. Jadi ini yang akan Bapak Ibu gunakan dalam menunaikan kewajiban sebagai admin. Nah, di sini mungkin ada beberapa sekolah yang belum memiliki admin yang bertanggung jawab terhadap akun Google atau akun belajar.id dari guru dan juga tenaga kependidikan serta siswa seperti itu. Kalau kami sarankan Bapak Ibu sekalian mungkin ada banyak admin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau jumlah siswanya ada banyak, jadi Bapak Ibu bisa satu admin untuk mengelola satu angkatan gitu misalkan. Jadi kelas kalau SMA atau SMK nanti itu satu admin untuk kelas 10-nya gitu. Nanti admin yang lain untuk kelas 11, admin berikutnya kelas 12. Karena di sini untuk memudahkan nanti kita berkoordinasi seperti itu.
Nah, disinilah tampilan dashboardnya Bapak Ibu sekalian. Jadi diklik di bagian user atau pengguna untuk melihat daftar user akun, atau Bapak Ibu bisa langsung klik di bagian pencarian. Jadi di bagian pencarian itu nanti kita ketikkan nama akunnya. Biasanya sih yang terjadi selama ini siswa-siswa saya, pengalamannya mereka menjapri atau chat pribadi ke saya bilang kalau lupa password, lalu saya minta namanya siapa, kemudian akunnya apa gitu. Karena itu untuk lebih memudahkan dibandingkan kita cari nih sendiri-sendiri seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ketemu nama siswa atau usernya, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa cari di bagian reset password ya. Jadi nanti di bawah akun tersebut, di bawah keterangan akunnya akan ada bagian reset password Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klik nanti di sana. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada dua pilihan Bapak Ibu ya. Jadi ada automatically generate password atau passwordnya akan dibuat secara random. Nanti munculnya akan ada kata-kata atau huruf-huruf tertentu itu secara random dan itu dipastikan kuat Bapak Ibu. Jadi tidak mudah dibobol seperti itu. Kalau kita memilih automatically generate password. Cuman kendalanya itu adalah agak susah kita mengingatnya nanti seperti itu. Kemudian ada pilihan yang kedua, ada create password. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat password sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kalau saya sih gunakan password yang ada hubungannya dengan sekolah saya gitu. Jadi ketika anak-anak merisetnya lebih gampang mereka memasukkan passwordnya seperti itu. Jadi di sana bisa kita centang dulu, diklik dulu di atas, di create password. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan di bagian password tersebut. Nah, itu. Untuk meyakinkan nanti bagian mata itu bisa Bapak Ibu hidupkan ya. Karena kadang kita tidak sengaja salah tekan tombol keyboard untuk masukkan password. Nah, itu cukup riskan Bapak Ibu kalau kita salah memberikan passwordnya. Jadi dicentang, dihidupkan mata tersebut, logo mata untuk melihat passwordnya apa. Karena biasanya kalau nggak kita hidupkan nanti bintang-bintang aja kelihatannya gitu. Bintang-bintang seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini Bapak Ibu bisa centang bagian tersebut. Nah, apa sih pengaruhnya jika itu kita centang? Kalau kita centang bagian tersebut, maka pengguna atau siswa ini akan diminta untuk mengubah passwordnya. Jadi sama seperti ketika mengaktifasi di awal. Jadi yang pertama ketika login mereka menggunakan password yang kita berikan, kemudian akan diminta untuk mengganti password seperti aktivasi pertama tadi. Nah, ini kalau saya biasanya saya hidupkan agar setelah itu siswa bisa mengubah lagi passwordnya demi keamanannya. Karena nggak bagus, nggak baik juga ketika passwordnya diketahui oleh orang lain, termasuk oleh admin seperti itu. Oke, jadi saya selalu centang itu. Kalau sudah, maka kita klik reset Bapak Ibu. Ya, di bagian bawah kita klik reset, maka passwordnya akan reset sesuai dengan yang kita berikan tadi. Nah, itu kalau guru kalau guru dan juga siswa lupa passwordnya. Nah, sekarang bagaimana kalau adminnya lupa? Nah, ini. Jadi kalau adminnya lupa passwordnya, jadi ini sedikit berbeda Bapak Ibu, tapi jangan khawatir. Kita sudah berikan fasilitas ini, yaitu Bapak Ibu bisa mengirimkan email permohonan reset password. Nah, dengan format seperti ini Bapak Ibu. Jadi keterangannya ini contohnya, silakan Bapak Ibu bisa buat formatnya seperti ini. Lalu dikirim ke pengaduan@kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Sehingga Bapak Ibu bisa kirim dan akan ditunggu nanti akan ada balasannya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sedikit berbeda tapi bisa kok. Nah, aja. Oke, next. Nah, di sini ada bagian lagi yang terpenting Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana kita mendownload rekapitulasi penggunaan akun dari ponsel admin per sekolah berdasarkan NPSN. Atau sebelumnya mungkin Bapak Ibu saya minta memberikan reaction ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik reaction yang ada di Zoom
bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini gitu ketika mengikuti kegiatan ini. Bisa diklik reaction-nya, lalu dipilih nih reaksinya. Oke, ada jempol 3, 4 orang jempol, jantung 1, ada yang menangis 1 orang. Oke, ada yang tepuk tangan 1 orang. Oke, ada yang terkejut ya. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Jadi kita akan lanjutkan kembali. Nah, bagaimana caranya langkah-langkah untuk mendownload rekapitulasi penggunaan akun dari konsol admin ya, berdasarkan NPSN. Nah, yang pertama Bapak Ibu masuk ke admin konsol seperti tadi. Jadi Bapak Ibu bisa akses https://admin.google.com seperti tadi, atau Bapak Ibu bisa langsung masuk ke akun yang tadi, admin konsol yang tadi, dan pastikan menggunakan akun adminnya nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik di bagian user atau pengguna ya, pastikan pilih home dulu, lalu pilih user. Jadi mirip-mirip dengan cara yang tadi Bapak Ibu untuk mencari pengguna seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah Bapak Ibu pilih user tersebut, nah di sini Bapak Ibu bisa tambahkan filter dulu Bapak Ibu. Nah, kenapa kita tambahkan filter? Karena kita ingin mencari akun berdasarkan NPSN gitu. Jadi untuk memastikan akun yang kita akan download keterangannya itu adalah merupakan akun dari sekolah kita. Jadi di sini Bapak Ibu bisa tambahkan filter, kemudian Bapak Ibu pilih cost center seperti itu, lalu Bapak Ibu ketikkan NPSN sekolahnya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu masukkan NPSN sekolah, baru Bapak Ibu klik apply. Itu untuk yang berbahasa Inggris Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia nanti Bapak Ibu pilihnya filter juga, kemudian ada pusat pembiayaan gitu kalau tidak salah kalau di bahasa Indonesia. Jadi sama juga Bapak Ibu masukkan NPSN lalu klik apply seperti itu. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi akan difilter username ataupun akunnya berdasarkan NPSN yang sudah kita setting tadi. Jadi pastikan Bapak Ibu masukkan NPSN dari sekolah masing-masing. Nah, biasanya sih akunnya sudah langsung Bu ya Bapak Ibu ya. Jadi akunnya sudah masing-masing sekolah, tapi untuk mengantisipasinya Bapak Ibu bisa menggunakan filter dengan menggunakan NPSN sekolah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik download user bagian sini Bapak Ibu, oke? Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita klik download, maka akan ada keterangan yang pertama, currently filter list of user. Nah, di sana adalah hanya user yang difilter. Jadi yang sudah kita filter tadi, itu yang akan kita download. Tapi kalau Bapak Ibu centang yang di bawah, maka itu adalah semua user yang akan terdownload. Jadi saya gunakan yang di atas ya, currently filter list of user. Kemudian di bagian berikutnya itu adalah select column. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah kolom yang digunakan itu adalah ada 9 kolom itu, atau Bapak Ibu memilih yang menggunakan 34 kolom Bapak Ibu. Nah, kalau nanti karena hari ini kan kita akan minta Bapak Ibu mengumpulkan ini, jadi silahkan bisa digunakan yang 9 kolom saja Bapak Ibu. Oke, cukupnya 9 kolom saja. Kemudian di bawah berikutnya, nah di sana ada format yang Bapak Ibu akan pilih. Jadi user yang Bapak Ibu download itu akan bisa kita gunakan formatnya dalam 2 format, yaitu Google Sheet dan juga CSV Bapak Ibu. Nah, bedanya apa? Jadi jika Bapak Ibu memilih Google Sheet, maka filenya akan langsung tersimpan pada Google Drive Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nggak usah disimpan-simpan ke memori penyimpanan laptop ataupun komputer ataupun HP seperti itu. Tapi langsung tersimpan di Google Drive. Nah, itulah yang akan kami minta nanti linknya Bapak Ibu. Okay? Kemudian kalau Bapak Ibu memilih yang bagian bawah, maka yang terdownload itulah dalam format .csv. Nanti akan langsung terdownload ke memori penyimpanan laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian.
Seperti itu. Nah, kalau sudah diklik download, maka terkadang kita bingung nih, munculnya nanti di mana gitu. Dicari di tempat download kok nggak muncul. Nah, itu yang sering terjadi, kejadian selama ini. Bingung cari hasil downloadannya di mana, sampai meluasin ke orang pintar gitu. Ternyata nggak ketemu-ketemu. Ya, Bapak Ibu bisa pilih di bagian ini, Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian jam pasir di sana, Bapak Ibu klik, maka akan ada keterangannya yang sudah komplit ya. Jadi di sana untuk yang CSV dan juga untuk yang Google Spreadsheet seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih membuka file pada Google Sheet kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan linknya nanti seperti itu. Bagian itu dipilih, maka akan langsung terbuka dalam tab Google Spreadsheet-nya. Oke, jadi itu mungkin caranya untuk mendownload usernya ya. Atau mungkin kita praktekkan ya. Kita demokan saja biar Bapak Ibu lebih mudah nanti. Di sini kami akan coba masuk dengan menggunakan akun admin kami, salah satu dari sekolah rekan kami. Oke, ketika pertama kali masuk, maka akan diminta untuk memverifikasi. Nah, pastikan akun yang digunakan ini adalah akun admin nih, Bapak Ibu. Ya. Lalu dimasukkan passwordnya, kita klik next. Oke, jadi tunggu ya. Ini tergantung dari koneksi dan juga spesifikasi laptop atau komputer kita. Nah, ini dia tampilan dari admin konsolnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sama seperti tadi, di sini kita sudah masuk ke bagian user ataupun pengguna, maka Bapak Ibu bisa klik di bagian add filter ya nanti ya. Oke, masuk ke user. Nah, sini nanti Bapak Ibu bisa klik add usernya. Add a filter gitu. Ya. Dipilih cost center ya Bapak Ibu. Ada di bagian bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan NPSN dari sekolah dari Bapak Ibu masing-masing nih. Oke, kita coba masukkan. Lalu kita klik apply. Kalau sudah, kita klik download user. Ini tampilannya. Currently filter list of user sudah. Ya, 9 kolom saja cukup. Google Sheet sudah. Kita klik download. Nah, maka akan muncul di sini. Ya, sedang progress, Bapak Ibu, masih proses. Kita tunggu dulu sebentar. Karena di sini mengambil 500. Ya, sudah sedang mendownload 500, 600 sampai semuanya terdownload, maka dia akan masuk ke Google Spreadsheet, Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Kita tinggal klik open in Google Sheet. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu sekalian user-user yang dalam keadaan aktif dan sebagainya. Seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat. Dari sinilah kita bisa melihat apakah akun dari pengguna itu sudah diaktifkan atau belum. Bapak Ibu bisa lihat di login terakhirnya. Di sana ada waktunya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat. Nah, kalau misalkan sudah pernah diaktifkan, maka akan ada keterangannya kapan terakhir loginnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah download Google Spreadsheet-nya seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal klik di bagian share.
Jadi nanti ada keterangannya seperti ini kalau memang belum diaktifasi ya, level login. Kalau di sini sudah semua diaktifasi, jadi tidak ada keterangannya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu, ya, jadi artinya belum diaktifasi. Ya. Nah, sekarang nanti Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu bisa share, bagikan, karena nanti kami akan minta linknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagikan linknya. Kemudian di bagian restrict Bapak Ibu klik di sana. Nah, biasanya otomatis kalau kami di SMA berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA, kalau SMK, SMK, kalau SLB, SLB. Di sini Bapak Ibu klik anyone with the link. Jadi tujuannya adalah agar semua orang yang punya link ini dapat mengakses. Sebagai siapa? Nah, sebagai siapanya di sini Bapak Ibu bisa pilih sebagai viewer aja, sebagai komentator, atau sebagai editor. Nah, di sini cukup viewer saja Bapak Ibu, karena kami cukup bisa melihat filenya saja. Tidak perlu kami edit-edit kembali. Seperti itu. Kalau sudah dipilih, Bapak Ibu tinggal copy linknya. Ya. Nah, di sini sudah pastikan. Lalu kita klik copy link. Oke, berarti linknya sudah tercopy, maka nanti Bapak Ibu bisa tempelkan atau pastekan di form yang akan kami berikan. Kita bisa klik done. Oke, selesai. Jadi itulah nanti yang akan bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengumpulkan data Google Spreadsheet ini. Oke, jadi itu mungkin dari saya. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat keterangannya ada berapa total kapasitas yang digunakan seperti itu. Ini sudah banyak nih dipakai sama penggunanya. Inilah kelebihan sampai 500 giga nih. Jadi kayaknya Pak Agus ya. Pak Agus sudah benar-benar memanfaatkan dengan maksimal nih. Jadi kalau pakai akun pribadi nggak bisa seperti ini. Oke, jadi itu dari saya. Nah, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan sebuah pernyataan. Nah, di sini, jika Anda ingin pergi dengan cepat, maka Anda bisa pergi sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau pergi sejauh apapun dengan cepat, silahkan pergi sendiri. Tapi jika ingin pergi sejauh-jauhnya, maka pergilah bersama-sama. Disinilah pentingnya kita untuk saling berkolaborasi. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk kesempatan saya kembalikan kepada MC kami, Ibu Utami. Terima kasih, Bu Utami. Baik, terima kasih kembali Bapak Dewa Made Yuda Andika atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah menyimak bersama mengenal akun pembelajaran, mengakses akun dan membagikan akun pembelajaran, bagaimana mengaktifkan serta mengelola password yang sudah dipaparkan oleh 3 narasumber hebat kita pada sesi hari ini Kamis 23 Desember 2021. Sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, kami mengingatkan untuk kegiatan presensi kita akan membagikan linknya nanti, dan jangan lupa untuk melakukan foto selfie atau melakukan screenshot di perangkat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti untuk link presensi kami menginginkan ada foto selfie atau screenshot dari device Bapak Ibu ketika mengikuti acara kami, yaitu pelatihan admin belajar ID jenjang SMA, SMK, SLB sekota Denpasar. Baik, kami mengundang 3 narasumber untuk hadir di room. Bapak Ibu, kita akan menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu informasikan melalui kolom chat pada Zoom meeting. Dan kami informasikan untuk materi yang disampaikan oleh narasumber akan diinformasikan melalui Google Classroom pelatihan ini. Dan bagi yang belum bisa masuk, nanti akan difasilitasi oleh narasumber kita nanti. Wah, kami sudah berada di room Bapak Ibu, mohon izin Pak Agus, Pak Edi, dan Pak Dewa Yuda untuk membacakan pertanyaan pertama dari SMK PGRI 4 Denpasar, Ibu Dayu Kartika.
Selamat pagi, kenapa Tiang tidak bisa buat akun guys? Sudah daftar tapi belum ada akunnya, mohon solusinya. Mungkin Kok Kapten bisa memberikan solusi untuk Ibu Dayu Kartika dari SMK PGRI 4 Denpasar. Silakan Pak Agus. Beliau katanya tidak bisa buat akun, sudah daftar tapi belum ada akunnya. Mohon solusinya dari SMK PGRI 4 Denpasar. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya masuk ya? Sudah masuk Pak Agus. Oh ya. Apakah ibunya ada di room ini? Kalau misalkan ada, mungkin bisa on mic ya, mungkin maksudnya itu. Sudah Pak. Oh ya. Bisa, tadi sudah ada petunjuk dari Bapak, jadi sudah bisa. Oke, siap. Ya, berarti sudah ya. Ya, berarti bermanfaat ya pelatihannya ya Pak Agus ya. Ya, makasih Ibu Dayu. Terima kasih kembali. Oke, untuk selanjutnya mohon izin membacakan di kolom komentar dari SLB Negeri 3 Denpasar, Bapak Raditya Endra Budiman. Semua PTK sudah mempunyai akun Belajar ID, tetapi tidak mau masuk ke login. Mohon bantuannya dan solusinya. Suksema. Silakan, Pak Agus mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Tidak mau loginnya, apakah di HP atau di laptop atau PC? Ada Bapaknya di room mungkin? Bisa on mic? Iya, saya hadir sendiri. Ya. Bagaimana Bapak? Gini Pak, terima kasih atas pemaparannya. Itu dari PC, laptop, semuanya di HP juga tidak mau login Pak. Operatornya juga tidak mau juga. Oke, operatornya juga tidak bisa. Untuk keterangannya apa ya di situ Bapak? Saat keterangan login itu kan masukkan username dan juga password. Apakah dikatakan passwordnya salah? Terjadi kesalahan, suruh ngubungi admin gitu. Iya. Oke. Nah, jika seperti itu, untuk adminnya juga Pak ya? Untuk admin ya? Adminnya juga. Oh iya. Nah, jadi begini Bapak, jika terjadi seperti ini, jadi solusinya bisa diajukan via email ya Bapak Ibu ya. Bapaknya. Jadi kita kirim email ke sini. Nah, kita sampaikan pengaduan ke kemdikbud.go.id, sampaikan bahwa dengan nama sekolah, NPSN, dan juga ada akun belajar ID-nya, menyampaikan bahwa akun admin ini tidak bisa login. Nah, sampaikan saja untuk permohonan reset password, Bapak. Jadi jadi kita menyampaikan permohonan reset password, kemudian nanti dari admin sudah ada bisa login dengan password yang baru dan mengganti dengan password buat sendiri. Nah, nanti guru-gurunya itu kita resetkan passwordnya, Pak. Nah, jadi guru-gurunya yang nggak bisa gagal itu karena ada beberapa yang misalnya di file CSV itu nami begitu, hashtag nami gitu, atau mungkin hashtag kosong dia nggak ada passwordnya. Nah, itu solusinya dari admin, resetkan passwordnya, kemudian berikan reset password baru kepada guru ataupun peserta didik itu. Nah, setunggara nanti bisa dah diaktifkan dan dipakai akunnya seperti ini, Bapak. Ya, makasih Pak. Termasuk nanti Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu admin tapi ingin meresetkan password guru, password siswa, tapi di sini keterangan reset passwordnya mana ya tadi ya, sebentar. Nah, di sini tulisan reset passwordnya ini dia abu-abu, tidak bisa kita klik. Nah, gitu misalnya. Nah, ini ada juga kendala seperti itu. Solusinya Bapak Ibu silakan kirim email ke pengaduan, sampaikan di screenshot, kemudian screenshotnya itu dikirimkan, disampaikan bahwa admin dengan akun ini dengan dari NPSN sekolah ini tidak bisa melakukan reset password. Nah, nanti itu bisa dibantu seperti itu. Nah, untuk pengiriman email ini kebetulan saya beberapa kali membantu kemarin di SD, jenjang SD untuk meresetkan admin ini dan responnya di hari efektif ya Bapak Ibu ya, Senin sampai Jumat, Sabtu pun masih bisa dilayani. Yang penting Bapak Ibu masih di jam-jam kerja gitu. Tapi kalau misalkan malam gitu Bapak Ibu emailnya ya tentu besok pagi baru dibalas gitu. Biasanya pasti akan cepat dia.
nunggu paling 1 atau 2 hari itu sudah mendapatkan balasan. Biasanya dapat balasan dulu dari ULT, nanti akan ada keterangan bahwa pengaduan Bapak sudah disampaikan ke yang bertugas gitu. Nah, nanti biasanya tunggu 1 hari itu, lagi berapa jamnya biasanya dikirimin dah gitu passwordnya. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa kirim pakai email pribadi boleh, pakai akun belajar ID-nya juga lebih sangat boleh gitu. Kalau pakai akun belajar ID-nya. Tuh. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan di sini juga ada, ini adalah FAQ ya Bapak Ibu ya. Jadi di seluruh Indonesia, di Indonesia itu banyak pertanyaan-pertanyaan terkait akun belajar ID ini. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan akun belajar ini. Nah, menyinggung juga mungkin ada akun Bapak Ibu yang di sekolahnya kok nggak muncul, di file CSV-nya kok nggak muncul akunnya gitu, kok saya nggak dapat akunnya gitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, akun belajar ID ini di-download dari data Dapodik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cek, pastikan Bapak Ibu masuk data Dapodik di sekolah mana gitu. Karena ada kejadian sekolah induknya tidak di saat di sekolah bertugas di sini, tapi masih di sekolah yang lama, akunnya masih tercantol di file CSV di akun sekolah yang lama gitu. Atau mungkin mengajar di beberapa sekolah gitu, misalnya di yang banyak jamnya tidak muncul, tapi ada di jamnya yang mungkin sedikit, di situ muncul akunnya gitu. Nah, itulah kenapa mulai di akhir tahun kemarin di website belajar.id itu disediakan untuk guru bisa mengecek akunnya secara mandiri. Nah, bisa juga dicari dari website atau bisa juga dengan bantuan admin operator Dapodik dari download file CSV pddata.kemlu.go.id seperti itu. Nah, dan akun ini Bapak Ibu sering bertanya sampai kapan. Nah, itu akunnya ini Bapak Ibu selama Bapak Ibu bertugas masih aktif sebagai pendidik tenaga kependidikan dan masih ada di data Dapodik, akun itu bisa digunakan. Saya mau pindah, saya ada mutasi tugas. Berarti saya harus buat akun baru dong di sekolah? Tidak. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi ini kan datanya udah data nasional, Dapodik gitu. Jadi nggak perlu buat akun baru lagi. Saya pindah sekolah, saya pindah jenjang. Apakah perlu buat akun lagi? Tidak. Jadi pastikan saja data Bapak Ibu masih tersimpan di Dapodik. Jadi kalau pindah mutasi kan tarik data ya Dapodik ya. Tidak dibuatkan akun baru ya Bapak Ibu ya di Dapodik itu. Sama ini juga akunnya bisa kita gunakan. Gitu. Mungkin ini yang membedakan ya antara sch.id. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang di awal-awal tahun itu mengajukan secara mandiri Google Workspace for Education untuk sekolahnya gitu. Kalau misalkan ini ada, nah ini seperti ini misalkan ada, ya udah, oh ya. Nah jadi misalkan ini perpindahan guru gitu misalnya kan ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu. Jadi yang penting proses perubahan jenjang ini dilakukan oleh sistem. Jadi pastikan data Dapodik selalu update. Jadi akun ini Bapak Ibu bisa gunakan seterusnya selama Bapak Ibu masih aktif gitu. Dan ada ketentuannya ya Bapak Ibu di sini. Nah ini untuk reset password. Ini sudah perpindahan jenjang. Nah untuk siswa kelas 10 Bapak Ibu. Nah, saat ini itu kan akunnya masih akun SMP. Nah, dan ini masih dalam proses Bapak Ibu karena ada jutaan akun siswa yang harus dimigrasi oleh Pusdatin, oleh Pusperadmin Belajar ID untuk diaktifkan. Tidak hanya yang kelas 10, yang kelas 7 itu juga masih akun SD. Yang kelas 1 SD itu masih akun PAUD. Jadi secara bertahap itu akan dilakukan migrasi. Jadi Bapak Ibu bisa diaktifasi terlebih dahulu, nggak apa-apa pakai akun SMP, ya. Hanya saja memang kalau siswa yang kelas 10 itu lupa password, maka nanti disampaikan pada siswa tersebut untuk bertanya kepada admin, kepada admin di SMP-nya gitu. Nah, ini kami untuk di Kota Denpasar ini kami sedang merangkum Bapak Ibu. Jadi kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi ini dari jenjang PAUD, SD, SMP, sekarang SMA, SMK, SLB.
Jadi hampir semua jenjang sudah, dan kami sudah mengumpulkan kontak admin. Nah, sehingga nanti kami akan rangkum, kami akan share nanti kontak admin-admin Belajar ID yang ada di Kota Denpasar. Sehingga kita bisa berkolaborasi. Ketika misalkan ada jenjang kelas 10 ingin membantu reset password yang di SMP-nya untuk sementara ya Bapak Ibu ya. Karena ini masih dalam proses untuk migrasinya. Nah, itu bisa menghubungi admin yang ada di sekolah SMP-nya. Jadi bisa diarahkan seperti itu. Nah, jadi kita memang diharapkan untuk saling berkolaborasi untuk di semua jenjang ini. Seperti itu. Kemudian, nah ini ketentuan Belajar ID-nya ini. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Sesuai dengan, jadi untuk menghindari suspend atau penghapusan akun Belajar ID oleh Kemdikbudristek, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menyimpan hanya data yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Jadi data yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah itu tidak boleh disimpan di akun pembelajaran. Apalagi datanya itu digunakan untuk kepentingan komersial. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi memang benar-benar untuk kita gunakan kepentingan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ada akun siswa kita yang tersuspend atau akun guru kita yang tersuspend? Bagaimana? Nah, solusinya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal sampaikan email pengaduan. Nah, seperti tadi di sini di bagian filter ini Bapak Ibu dicek, nanti ada di sini di bagian filter ini suspend ya, admin user status. Nah, nanti di sini bagian user status. Nah, nanti ada aktif, suspend, archive. Nanti diklik suspend, nanti dia ketika kita apply, nanti akan muncul akun-akun yang tersuspend. Nah, nanti kemarin sempat kejadian ada beberapa siswa saya dia melapor, Pak, akun saya nggak bisa keterangannya tersuspend gitu. Nah, jadi kita harus perlu edukasi juga ke siswa kita bahwa akun ini memang untuk kegiatan pembelajaran mereka gitu. Jadi mereka tidak diperkenankan untuk menyimpan file-file atau video atau musik dan sebagainya yang di luar ketentuan dari Google, di luar ketentuan jenjang umur, dan lain sebagainya lah terkait kebijakan dari Google itu. Nah, nanti akan muncul tersuspend ini. Nah, ini kita laporkan ke email pengaduan. Nah, kata kuncinya jelas identitas sekolah, NPSN, kemudian sampaikan bahwa ada beberapa yang tersuspend, mohon untuk diaktifkan kembali. Nah, nanti direspon oleh super admin, nanti akan diaktifkan kembali seperti itu. Ya, nah perbedaannya di sini. Nah, apa perbedaan antara akun Belajar ID sama sch.id? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kan ada Bapak Ibu yang ada yang bertanya ya terkait ini ya gitu. Jadi mungkin di di awal-awal pandemi ada banyak pengajuan yang secara mandiri dilakukan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk mendapatkan domain osch.id ini secara mandiri ke Google. Nah, Kemdikbudristek kan melihat ya karena banyaknya pengaduan ini, kenapa tidak dibuatkan satu akun secara nasional. Nah, lahirlah akun Belajar.id ini. Sehingga Bapak Ibu di sekolahnya tidak perlu lagi mendaftarkan domain sekolahnya untuk mendapatkan Google Workspace for Education. Jadi Bapak Ibu tinggal memanfaatkan akun Belajar.id seperti itu. Ya, nah di samping itu kelebihannya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari Kemdikbudristek dan juga tersinkron dari data Dapodik gitu ya. Kemudian kalau akun sch.id itu kan hanya milik sekolah tertentu yang dikelola hanya satu institusi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai akun sch.id di sekolahnya, kemudian Bapak Ibu mutasi, akunnya udah nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Karena kan akunnya itu milik sekolah, sch.id-nya milik sekolah. Kalau Bapak Ibu mutasi, mau tidak mau harus merelakan akun Google Workspace for Education sekolahnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun Belajar.id, selama Bapak Ibu masih aktif sebagai pengajar, tenaga kependidikan, termasuk siswa kita pun, dia masih bisa menggunakannya selama masih terdaftar di data Dapodik gitu ya. Nah, walaupun memang kalau dilihat kelebihannya kalau domain sch.id, dia pengelolaannya karena dia sekolahnya secara mandiri, bisa langsung mandiri membuatnya tanpa menunggu data Dapodik gitu ya. Pengelolaannya juga kalau ada trouble bisa langsung tanpa ke email pengaduan lagi ke Pusdatin seperti itu. Nah, tapi di samping istilahnya dari secara mandiri, tapi kan tidak semua sekolah memiliki kemampuan untuk mengelola sch.id secara mandiri, seperti mungkin jenjang SD, PAUD, seperti itu misalnya kan
itulah kenapa dasarnya Kemdikbudristek membuatkan akun Google Workspace for Education ini semua jenjang untuk semua pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan itu melalui akun belajar.id ini, seperti itu ya. Seperti itu mungkin. Nah ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang secara umum yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Gitu. Ada lagi kah pertanyaan yang mungkin belum dijawab? Baik, terima kasih Ko Kapten atas pemaparan yang diberikan. Untuk pertanyaan dari SMA Ducentra dan SMA Negeri 9 Denpasar sepertinya kita lewatkan ya, karena cara mereset password dan juga mengaktifkan akun sudah dipaparkan sebelum beliau bertanya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari SMK Negeri 3 Denpasar, Bapak Gede Mulyawan, izin bertanya, jika guru sudah pensiun atau siswa berhenti sekolah, apa bisa akunnya dihapus atau dibiarkan saja? Silakan. Ya, jika ada akun yang pensiun ataupun siswa yang sudah lulus, dibiarkan saja. Nah, jadi dibiarkan saja, tidak perlu kita hapus. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Jadi kita hanya menggunakan saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk hapus lagi akunnya. Itu sudah dari super admin kita di Pusdatin kementerian yang mengelola gitu. Karena nanti kalau misalkan dia sudah terdata alumni dan sudah terdata pensiun dalam kurun waktu tertentu sudah tidak digunakan. Nah, jadi kan di download user aktivitas dari konsol admin ini kan terlihat kapan last loginnya. Jadi kalau sudah hampir setahun mungkin tidak diaktifkan, tidak ada login lagi, nah itu nanti tugas super admin yang menonaktifkan. Jadi dengan akun belajar ID ini kita dimudahkan, jadi kita tinggal menggunakan saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi memikirkan, oh ini yang pensiun gimana, kalau siswa ini gimana. Jadi yang penting kita gunakan, kita aktifkan. Nanti itu sudah ada yang super admin yang mengelola ininya kita gitu. Jadi kita enaknya dengan belajar ID tinggal kita sebagai user pengguna aja. Nah, Bapak Ibu admin belajar ID yang ada di sekolah, nah nanti hanya membantu meresetkan password seperti itu dan membantu mengakomodir kalau misalkan ada siswa atau guru yang tersuspend seperti itu. Misalnya ya, membantu mengaktifasi seperti itu. Nah, jadi kita sudah dipermudah oleh Kemdikbudristek dengan pemanfaatan akun belajar ID ini. Nah, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya dari SMK Negeri 4 Denpasar, Ibu Sumarliah, izin bertanya, jika di sekolah kami sudah menggunakan domain @sch.id, apakah masih tetap kita harus mengaktifkan akun belajar ID dan wajib memakai untuk pembelajaran? Mungkin bisa diganti, silakan. Iya. Mana dia tadi? Yang ini ya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau ibaratnya begini Bapak Ibu, akun belajar ID ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan dan sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Minimal kita sudah sampaikan kepada guru, kepada tenaga kependidik, dan kepada siswa kita bahwa mereka ini ada hadiah dari Kemdikbudristek. Ini hak kalian untuk dapatkan. Nah, kita ajak untuk aktivasi. Nah, masalah nanti mereka Bapak Ibu menggunakan pembelajarannya, kegiatannya dengan menggunakan sch.id, dipersilahkan. Kemudian mereka ingin juga memanfaatkan untuk belajar ID-nya, juga dipersilahkan. Perbedaannya adalah ketika ada program-program dari Kemdikbudristek, itu kan tentu tidak bisa diakses dengan sch.id. Seperti misalkan single sign-on ke SIM PKB. Nah, itu kan tidak bisa disetting untuk artinya ada beberapa nanti aplikasi itu, termasuk ini saya berbagi cerita terkait dengan siswa saya. Kemarin ada Ki Hajar. Nah, Ki Hajar STEM. Nah, Astungkara kebetulan siswa kami di SMA Negeri 2 Kuta itu mengikuti dari dari intermediate sampai babak final Bapak Ibu. Nah, jadi memang belum bisa banyak bicara di level nasional, tapi mereka sudah melalui proses itu. Nah, dari awal sampai akhir akun yang diminta adalah menggunakan akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satunya yang penerapan yang mulai diterapkan oleh Kemdikbudristek, di mana
pemanfaatan akun Belajar ID ini digunakan untuk di hampir semua kegiatan dari Kemdikbudristek gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita aktifkan, kita berikan untuk nanti mereka menggunakan dalam kegiatan pembelajaran, misalkan lebih mudah untuk sya.id dipersilakan ya. Yang penting kita sudah menyampaikan dan kepada siswa, guru dan tenaga pendidikan bahwa mereka punya akun Belajar ID ini. Dan dikala nanti mereka akan memanfaatkan dan menggunakan sesuai dengan program Kemdikbudristek, kita sudah menyampaikan itu. Jadi semacam tanggung jawab moral ya Bapak Ibu ya, bahwa ada ribuan akun di Kota Denpasar yang sudah disediakan. Jadi kami dari komunitas Belajar ID punya semacam tanggung jawab moral untuk bisa mensosialisasikan dan menyampaikan kepada pemilik akun. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya mungkin kita mengundang yang raise hand dulu ya, Ibu Ari Yuliana dari SMK Negeri 1 Denpasar. Silahkan Ibu. Selamat siang Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Ari Yuliana dari SMK 1, mohon izin. Memang nama saya agak sedikit seperti female. Terima kasih atas waktunya kepada admin. Bapak Ibu, mohon izin. Untuk Belajar ID, kita di sekolah sudah menerapkan akun tersebut. Cuman ada beberapa kendala, mohon dibantu untuk solusinya seperti apa. Yang pertama, untuk di setiap tahun pelajaran baru, Ibu. Misalnya kita kan awal tahun pelajaran baru, kelas 10 itu sudah memiliki akun Belajar ID di jenjang sebelumnya. Nah, sedangkan proses pembelajaran sudah berlangsung. Itu bagaimana solusinya? Kemudian, untuk yang kedua, nah, di sekolah kita karena jumlah siswa lumayan banyak dan sekolah juga tidak membuat, sebenarnya kalau dilihat dari SK Perdirjen itu sudah ada admin ditunjuk sebagai admin, yaitu adalah tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Sedangkan kami di sekolah untuk meriset password itu tidak ada tenaga admin yang melakukan itu. Kadang-kadang kelabakan, jadi saya selaku guru ambil alih salah satu user akun admin di sekolah dengan mohon izin dulu sebelumnya kepada operator Dapodik. Jadi saya bantu untuk melakukan riset password bagi siswa yang mengalami kendala itu. Yang ketiga, saya lihat sekarang admin Belajar ID sudah melakukan perbaikan dari sisi penamaan daripada account. Nah, di sini untuk penamaan akunnya sudah sesuai dengan nama yang tertera pada Dapodik. Misalnya tidak seperti dulu I Sudana, I Made, gitu. Tidak seperti itu lagi. Sekarang sudah langsung ke nama yang sesuai dengan data di Dapodiknya. Apakah untuk pendataan siswa tersebut atau peserta atau yang menggunakan akun Belajar ID di sekolah kita bisa mengadministrasi Bapak seperti itu. Supaya seperti misalnya kita membuat data absensi gitu misalnya, supaya data kita itu tersinkronisasi dengan data Dapodiknya, supaya kita mudah untuk melakukan rekapan-rekapan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, itu mungkin pertanyaan saya dari SMK 1. Kalau ada rekan yang lain dari sekolah lain, silahkan. Terima kasih atas waktunya, admin. Saya kembalikan kepada sumber. Silahkan. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi. Mungkin dari Pak Agus atau Pak Dewa atau Pak Edi. Oke, boleh saya coba menjawab terkait dengan pertanyaan Bapak Ari tadi ya. Jadi untuk terkait dengan perubahan atau peralihan dari kelas 10 khususnya Pak G, dan ini juga terjadi di SMP juga, di mana akun dari anak-anak kelas 10 itu mereka sudah punya akun dari sekolah yang terdahulu, seperti itu. Jadi untuk sementara karena sedang proses pengalihan domain, subdomainnya, jadi kita sementara gunakan dulu dengan menganggap akunnya itu adalah akun pribadi seperti itu. Karena kalau kita gunakan satu organisasi kan masih belum bisa ya, bisa. Jadi
kita sementara gunakan sebagai akun pribadi, cuman kita manfaatkan kelebihan-kelebihan lainnya seperti itu. Karena kalau yang pertama, kalau kita berbagi file atau berbagi form dan sebagainya dalam satu organisasi kan tidak memungkinkan ya, karena beda organisasi. Tapi untuk keunggulan kelebihan-kelebihan lain kan masih bisa kita gunakan, misalkan penggunaan kapasitas yang besar dan sebagainya itu masih bisa kita gunakan. Hanya yang terkoneksi antara subdomain SMA dan SMP saja atau SMK dan SMP yang masih terkendala. Nah itu ditunggu prosesnya nih Bapak Ibu sekalian, karena itu sedang peralihan dari jenjang sebelumnya ke jenjang berikutnya. Itu untuk yang pertama. Mungkin ada ditambahkan mungkin Pak Agus bisa. Ya, baik. Jadi untuk terdengar ya suaranya. Oh ya. Jadi untuk pemanfaatan akun belajar kelas 10, jadi mohon izin untuk di semester 1 kemarin karena informasinya kita masih belum dapat informasi yang pasti ya terkait akun yang alih jenjangnya ini gitu. Tapi di akhir-akhir tahun ini itu sudah akhirnya kami di sekolah itu menggunakan untuk kami kan menggunakan classroom bersama. Ya, classroom bersama dan untuk di kelas 11 dan kelas 12 siswa dan guru sudah menggunakan akun belajar ID. Yang kelas 10 kemarin kami masih menggunakan akun personal mereka. Tapi ada juga beberapa siswa yang sudah menggunakan akun belajar SMP mereka bergabung gitu. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dewa Yuda, kalau misalkan kita mau mengadakan quiz, itu misalkan ada Google Form. Nah, sama saja seperti kita men-share form supaya bisa diakses oleh di luar organisasi. Nah, pengaturan itu kita ubah gitu supaya bisa diakses di luar organisasi. Nah, seperti itu. Nah, tapi setelah ada kejelasan bahwa akun kelas 10 itu dia dikatakan akan sama dan ini sudah ada beberapa daerah yang sudah berubah Bapak Ibu. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah berubah, malah ada satu sekolah yang dia kelas 10-nya ada yang sudah SMA dan ada yang masih SMP gitu. Nah, ini kan masih dalam proses jadinya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa akun belajar siswa yang kelas 10 ini itu sama dia dengan akun siswanya dia yang waktu di SMP, hanya saja nanti di penamaan akunnya dia berubah gitu. Dari SMP berubah jadi SMA. Yang dari SD nanti berubah jadi SMP yang di kelas 7 seperti itu. Nah, jadi memang yang di kelas 10 ini pun saya kebetulan di sekolah saya di SMA Negeri 2 Kuta saat ini sedang proses mengkondisikan untuk yang kelas 10-nya karena sudah ada kepastian itu ya. Jadi di sini kami membuatkan sites khusus untuk akun pembelajaran SMA Negeri 2 Kuta. Di sini ada informasi, jadi di informasi ini ada berkaitan dengan informasi-informasi tentang akun belajar. Kemudian di bagian ada video tutorialnya dan sebagainya ini kami buatkan. Kemudian untuk di bagian menu daftar akun di sini kebetulan kami buatkan dalam bentuk Google Data Studio. Nah, ini materi yang besok ya Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama belajar memanfaatkan Data Studio dari file spreadsheet-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi saya nge-share-nya mungkin bukan secara person ya, jadi langsung massal saja, tapi nanti bisa dicek oleh siswa nanti berdasarkan ininya. Nah, misalkan di sini kelas 10, nanti saya tunjukkan langsung di sini. Mereka bisa mengecek di sini akunnya sama passwordnya gitu. Nah, seperti ini. Kemudian saya cantumkan juga Q&A akun belajar ID-nya. Nah, jadi semacam apa sih? Jadi kita mengedukasi siswa juga gitu. Apa itu akun pembelajaran? Bagaimana akun belajar untuk saya gitu. Kemudian bagaimana mereka untuk aktivasi di laptop, di HP. Dan ini yang paling ini, misalkan lupa sandi gitu misalnya ya. Nah, di sini untuk di bagian lupa sandi ini untuk reset password saya buatkan satu Google Form gitu. Mereka mengisi kalau misalkan jadi mengajukan dia lupa passwordnya ke admin di sekolah berupa Google Form seperti ini, mereka nama, kelas, nomor absen, akun belajar ID-nya sudah pernah reset password atau belum gitu. Nah, kalau ini sih kebetulan passwordnya itu di beberapa kasus kami buatkan langsung passwordnya. Tapi ini kami jadi tanggung jawab di admin untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ketika misalkan dia lupa password lagi, kita nggak perlu masuk ke konsol admin.
karena kita udah punya database passwordnya mereka. Nah, kita berikan yang sudah mereka pernah reset seperti itu. Jadi memang untuk hal ini perlu tim Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian bisa membuat tim. Timnya itu tidak harus semuanya admin, tapi bisa guru juga masuk di situ gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dewa Yuda, ada jenjangnya misalkan kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan gitu ya. Yang dilakukan oleh Pak Ari juga luar biasa, terima kasih. Jadi itu pun yang kami lakukan, saya lakukan. Jadi kan di SMA itu ada banyak tata usaha. Nah, mereka punya satu akun, mereka punya masing-masing akun admin ini. Nah, kami pinjam sesuai dengan sudah sepengetahuan beliau dan izin beliau gitu. Dan itulah yang kami kelola sehingga pemanfaatan akun belajar ini bisa kami maksimalkan untuk kegiatan tata kelola administrasi sekolah dan juga pembelajaran gitu. Nah, jadi kami buatkan seperti ini gitu. Sehingga satu mengedukasi peserta didik kita dan juga membantu kita di bagian admin ya. Jadi nggak selalu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada siswa. Jadi dibuatkan seperti ini. Ya, mungkin Pak Edi ada masukan atau tambahan mungkin terkait hal ini? Sudah pas. Oh ya, oke. Nah, kalau Pak Ari, bagaimana Pak Ari? Jadi apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Ada 3 pertanyaan ya kalau tidak salah tadi. Ya, yang pertama sudah Pak. Ya, jadi yang pertama sama yang saya lakukan juga seperti apa yang Bapak arahkan barusan. Ya. Jadi saya membebaskan siswa menggunakan akun pribadinya untuk proses pembelajaran pada saat proses semester awal ya di tahun pelajaran baru. Jadi saya seperti itu. Cuman yang kedua itu untuk aktivasi guru ya. Pertanyaan yang kedua itu belum, dan yang ketiga supaya data terorganisir ya, biar dalam satu wadah seperti itu. Bisa nggak kira-kira di admin di sini kita membuat seperti itu? Ya, yang tadi akun yang kedua itu pertanyaannya terkait guru itu bisa diulang Pak Ari? Gimana Pak? Yang pertanyaan yang kedua? Ya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, guru ada yang belum mendapatkan akun belajar ID Pak. Oh iya. Ya. Nah, kalau misalkan guru itu belum mendapatkan akun belajar ID, tapi guru tersebut sudah masuk data Dapodik kan Pak ya? Baru Pak. Baru masuk. Ya. Kalau memang baru, saya pinjamkan dengan guru yang pensiun Pak. Oh gitu, iya. Iya. Tapi tidak, kalau misalkan guru tersebut dia pakai akun biasa Gmail, bisa Pak dikolaborasikan dengan Classroom Belajar ID-nya. Jadi, seperti itu. Iya bisa. Jadi kebetulan kami juga di sekolah ada beberapa guru yang kemarin belum punya akun belajar ID. Jadi kami ajak kolaborasi, kami undang mereka ke dalam Classroom bersama belajar ID itu dengan akun Gmail-nya, termasuk drive bersama. Nah, jadi di drive bersama misalkan drive bersama berarti harus sama akun belajar. Tidak. Jadi bisa juga nanti yang awalnya kalau di drive Gmail itu kan enggak ada drive bersama. Tapi kita undang dia masuk ke drive bersama, nanti akan muncul drive bersama itu di Gmail mereka gitu. Tapi memang permasalahannya tidak bisa yang akun Gmail ini menambahkan atau memindahkan langsung ke drive bersama, nggak bisa. Jadi dia harus buka drive bersamanya dulu, dia nambahkan nanti di sana, upload di sana seperti itu, atau membuat file baru di sana. Nah, seperti itu. Jadi bisa seperti itu Bapak Intan. Kemudian untuk administrasi, nah kalau untuk administrasi presensi dan sebagainya, kebetulan sih kami di sekolah kemarin full itu menggunakan Google Form dan Google Sites ya Bapak Ibu ya. Untuk akun belajar ID itu kebetulan ya mohon izin mungkin ya saya share ini ya Classroom presensi ini, tapi ini masih ini ya Bapak Ibu ya yang saya terapkan di sekolah. Sebentar. Untuk presensi, jadi bisa ya diterapkan, dioptimalkan untuk presensinya. Oh ini pas, sebentar.
Agus tampil belum link presensi. Bukan. Sebentar. Ya, nah ini presensi siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berbasis Google Sites, kemudian Google Form, dan kemudian rekapitulasinya dalam bentuk spreadsheet. Nah, jadi ini siswa melakukan presensi, kemudian di sini sudah ada kelasnya. Nah, di sini kami kan ada form ya, form itu per mapel. Nah, ini per mapelnya, ini kami sediakan di Google Sites. Jadi ketika misalkan mereka ingin presensi ke bahasa Indonesia, mereka link ke bahasa Indonesia seperti ini. Dan mereka melakukan presensi dan rekapitulasinya kami buatkan dalam bentuk spreadsheet, tapi spreadsheetnya kami publish dalam bentuk web. Kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi memang rekapitulasinya ya jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nah ini kami coba optimalkan pemanfaatan belajar ini. Jadi presensinya, rekapitulasinya seperti ini, kemudian dari Google Form, dari masing-masing mapel, dan untuk tempat mengaksesnya dari satu tempat di Google Sites ini. Jadi siswa cukup akses ini Google Sites-nya, kemudian mereka ingin absen per mapel, absennya lewat Google Form, rekapannya di spreadsheet. Nah kira-kira seperti ini. Seperti itu yang kami coba terapkan di sekolah. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Dewa Yuda mungkin terkait hal ini. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Jadi Pak Ari pertanyaannya bagus sekali. Gimana terkait dengan bagaimana jika ada guru yang belum ada akunnya seperti itu ya. Jadi memang ketika disinkronkan ke dapur itu memang butuh proses kembali. Jadi bisa secara berkala Pak Ari ataupun admin nantinya mengecek kembali di PD Data, atau terkadang ada juga kendala yang terjadi itu di PD Data nggak muncul, tapi di admin konsul muncul seperti itu. Nah, jadi nanti silakan dari admin masuk ke admin konsol dicek di sana. Nah, terkadang ada kejadian seperti itu di PD Data tidak muncul, tapi ternyata di admin konsol ada. Coba dicek di sana, kalau sudah ada, tinggal dibagikan kepada guru tersebut. Nah, itu sih pengalaman dari saya yang saya temukan terkait dengan itu. Dan saran saya tadi di awal terkait dengan pengelolaan akun admin, saran saya masing-masing admin mengelola satu tingkat gitu ya. Jadi ada admin yang mengelola tingkat kelas 10, ada tingkat kelas 11, kelas 12 itu. Kalau di SMK mungkin per ada penjurusannya mungkin ya, mungkin seperti itu. Silakan bisa diatur mungkin dari persetujuan Bapak atas arahan Bapak Kepala Sekolah, dari ada masukan dari teman-teman yang hadir di sini untuk menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengelolaan akun belajar.id ini. Sehingga akan ada admin yang bertanggung jawab terhadap akun-akun tersebut itu. Jangan sampai nanti untuk saat ini mungkin banyak juga guru-guru yang membantu untuk mengurus akun admin tersebut, tapi sebaiknya mungkin akan ada admin-admin tertentu yang mengelola itu sehingga lebih mudah untuk perjalanan riset paspor dan segala kendala yang ditemui nanti. Itu. Nah, kemudian terkait dengan administrasi tadi sudah disampaikan, ada beberapa praktik baik yang sudah disampaikan dari Pak Agus. Itu mungkin bisa diterapkan atau mungkin bisa dimodifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa explore. Ada banyak-banyak tools dari Google Search for Education yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk dikolaborasikan menjadi sebuah sistem administrasi yang terpadu seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan dieksplor kembali. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa bagikan juga terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan tools ini. Mungkin itu dari saya. Dari Pak Edi ada yang ingin tambahkan?
Itu mungkin Pak Ari ya. Baik, menyambung sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, betul. Jadi kalau misalkan ada akun guru yang tidak muncul di file CSV, ya, ini kejadian kemarin di akun PAUD. Kemarin itu ada sedang proses pembuatan akun. Jadi di file CSV tidak muncul, tapi ketika kita download user, nama dan akunnya ada. Nah, tapi kalau di download user, password kan tidak ada. Nah, kita solusinya admin resetkan password. Nah, setelah buatkan reset password, berikan kepada guru tersebut untuk bisa diaktifkan dan dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, mungkin kami serahkan kembali ke Bu Ami. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Baik, sebelum kita beranjak ke 4 pertanyaan terakhir, tadi saya tertarik sekali dengan Google Site yang dibuat oleh Pak Agus di SMA Negeri 2 Kuta. Mungkin bisa dibagi Pak untuk link Google Site akun belajar ID-nya, jadi kita bisa melatih anak-anak juga untuk cakap literasi digital ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak Ibu bisa siapa tahu terinspirasi dengan adanya link Google Site tentang akun pembelajaran belajar.id dari SMA Negeri 2 Kuta yang sudah dibuat oleh Pak Agus. Baik Bapak Ibu yang menanyakan untuk materi ini akan kami informasikan secara detail melalui Google Classroom di pelatihan ya Bapak Ibu. Jika ada kendala untuk mengaksesnya bisa dihubungi melalui Japri ke masing-masing narasumber atau salah satu narasumber. Baik, ada 4 pertanyaan terakhir ini Bapak narasumber. Mohon maaf ini saya tidak tahu Bapak atau Ibu ini Kanis Nule, kalau nggak salah bacanya, tapi belum isi instansi. Jika ada di room silakan unmute. Atau saya izin membacakan. Selamat siang, untuk sekolah kami sedang menggunakan akun GFE, apakah menggunakan belajar.id ini akan mempengaruhi akun yang kami gunakan atau bisa keduanya? Silakan. Baik, saya coba menjawab kembali. Mungkin tadi sudah sempat dibahas juga ya kami ya. Jadi untuk Bapak seperti ya Bapak Kanis Nule seperti itu, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama. Jadi untuk penggunaan akun yang sudah dikelola sekolah masing-masing ataupun akun yang belajar dari pemerintah seperti ini, sebenarnya ini adalah bukan sebuah hal yang harus kita pertentangkan ya Bapak Ibu nih. Apakah kita harus pakai ini atau kita harus pakai itu, seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang sudah disampaikan dari Pak Agus tadi. Untuk akun yang dari sekolah dengan sch.id itu keunggulannya seperti ini. Untuk akun belajar.id keunggulannya seperti ini. Nah, sekarang mari kita sama-sama memanfaatkan segala kelebihannya gitu ya. Jadi kita nggak usah pikir, oh ini akunnya ini jelek nih, nggak boleh dipakai ini. Terus akun ini sekolah nih yang ngelola agak susah jadinya, atau akun yang ini bla bla. Jadi mari kita menggunakan pendekatan apresiatif ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat apa sih kelebihan-kelebihannya. Nah itu kita manfaatkan. Apakah bisa digunakan keduanya? Ya silakan. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Itu mungkin dari saya. Mungkin Kak Agus atau Pak Edi mungkin ada yang ingin tambahkan. Silakan. Ya mungkin yang bisa tambahkan sedikit berkaitan dengan 2 akun tersebut ya, akun pemerintah belajar.id dan juga akun yang dimiliki oleh sekolah ya, yang mungkin sch.id ya. Jadi kedua akun itu bisa dimanfaatkan tergantung kebutuhan dan keperluan di sekolah tersebut gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan ini, tidak harus menggunakan itu. Jadi ketika kita butuh dengan yang seperti disampaikan tadi single sign on gitu ya, dengan aplikasi Kemdikbud ya, kita wajib menggunakan akun pembelajaran karena itu tidak mungkin kita menggunakan akun sekolah gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan di sekolah tersebut. Itu aja. Terima kasih.
Baik, sepertinya sudah jelas disampaikan oleh Bapak Dewa dan juga Pak Edi terkait dengan pertanyaan dari Pak Kanis. Kami juga menginformasikan bahwa link presensi akan kami informasikan melalui kolom chat Zoom meeting hari ini. Di akhir kegiatan, jangan lupa untuk melakukan foto selfie mengikuti kegiatan atau melakukan tangkap layar di device masing-masing. 3 penanya terakhir, Bapak Dewan, mohon maaf Bapak narasumber. Untuk SMA Negeri 7 Denpasar, Bapak Wayan Pastika. Selamat pagi Bapak, bisa ganti nama di akun belajar.id-nya? Silakan ditanggapi, Bapak narasumber. Baik, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengganti nama, itu tidak bisa dilakukan secara mandiri seperti akun pribadi. Nah, jadi itu berdasarkan pada data Dapodik. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih namanya itu masih nama depan, dan nama belakang, sampai sekarang itu sebenarnya kan sudah berubah ya, pakai nama lengkap ya. Tapi kalau misalkan ada nama akun siswanya, akun guru atau akun adminnya masih nama depan dan nama belakang, jadi silakan Bapak Ibu tinggal sampaikan saja melalui via email ke pengaduan. Nah, jadi menghubungi admin itu lewat via email ke pengaduan. Jadi disampaikan NPSN sekolahnya, di subjek subjeknya itu permohonan nama akun gitu misalnya, kemudian NPSN sekolahnya, nama sekolahnya, dan nama akun belajar ID-nya yang ingin diganti dengan apa, seperti itu. Jadi koordinasinya kita ke via email komunikasinya seperti itu. Ya, dan mohon izin sekalian Bapak Ibu, jadi mohon maaf, jadi tadi kami sudah mengundang Bapak Ibu yang sudah mengisi di form registrasi ke dalam classroom pelatihan, ya. Tapi mohon maaf, mungkin tadi sepertinya saya ini ya salah mengundang ya Bapak Ibu ya, saya malah mengundangnya itu ke classroom untuk kelas siswa saya di kelas 10. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu nanti ada yang di bagian classroomnya mengecek, kemudian nama classroomnya itu untuk Google for Education Belajar ID kelas 10, mohon jangan untuk bergabung ya. Nah, ini sebenarnya salah satu teknik saya di sekolah, kami di tim untuk mengetahui siswa apakah sudah aktivasi atau belum. Jadi kami share akunnya, kami share tutorialnya, kemudian kami undang mereka ke dalam classroom seperti ini, di mana ini ada materi-materi tentang aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education yang bisa mereka manfaatkan, dan dari sini kita bisa tahu kalau misalkan siswa itu dia sudah bergabung seperti ini, ada undang walinya, itu berarti mereka otomatis sudah mengaktifkan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan masih ada yang berwarna abu-abu ini berarti kan belum. Nah, jadi kebetulan kami di sekolah sedang proses juga untuk mengaktifasi dan memanfaatkan akun belajar ID ini untuk di semester genap seperti itu. Nah, mungkin bisa juga Bapak Ibu terapkan juga, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin demikian Bu Ami. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Agus dan kawan-kawan. Untuk penanya berikutnya dari Ibu Niputuhan dari SMA Saraswati 1 Denpasar. Mohon izin bertanya, saya kenapa belum masuk ke Google Classroom belajar.id-nya nggih? Soalnya tadi tiang pas registrasi awal salah memasukkan akun belajar ID-nya dan sudah saya rubah. Terima kasih. Silakan mungkin Pak Kapten bisa langsung menjawab. Iya, jadi ini sudah kami mengundangnya ya Bapak Ibu, kami mengundangnya berdasarkan ini ya yang di input dalam form registrasi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya copy semuanya, ini saya copy, kemudian saya sudah undang. Nah, nanti kebetulan sudah saya undang sampai yang di baris 73 tadi. Kalau misalkan ada yang terlewat, mungkin nanti bisa di chat pribadi aja di WA, nanti akan kami undang. Karena kebetulan materi link presensi juga nanti akan otomatis sudah kami jadwalkan di sini untuk nanti Bapak Ibu bisa akses. Nah, ini seperti ini. Jadi ada link Zoom-nya juga sudah, materinya sudah kami share di sini, dan untuk penugasan dan juga nanti ada uji kompetensi. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti untuk koordinasi lebih jauh nanti tentang Google Classroom-nya kita bisa chat. Ya, seperti itu, Bu Ami. Ya. Baik, untuk penanya terakhir dari SLBN 1 Denpasar, Ibu Kartika Wulansari. Mohon izin bertanya,
Kalau untuk murid SLB, apakah siswa harus punya akun belajar.id? Karena kebanyakan siswa tidak dapat mengoperasikannya, terutama untuk anak tunagrahita dan autis. Suksema. Silakan langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Izin menanggapi, Ibu, Bapak. Jadi ini akunnya itu sudah disediakan, Bapak Ibu. Jadi akunnya sudah disediakan untuk siswa termasuk yang di SLB. Nah, ini adalah bentuk kesamaan. Jadi tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Jadi sama, baik itu siswa dari PAUD sampai dengan SLB itu sudah disediakan. Nah, itu adalah hak dari peserta didik kita dan mungkin bisa diakomodir dari wali siswa. Jadi kan artinya orang tuanya. Jadi bisa orang tuanya diajak untuk mengaktifasi, sama mungkin di PAUD juga seperti itu, wali siswa untuk diajak aktivasi, dan apabila dilakukan pembelajaran, jadi kan bisa dimanfaatkan akun belajar. Jadi akun itu sudah disediakan. Gitu. Kembali lagi apakah harus ini untuk kalau misalkan ada fitur-fitur yang Google Workspace for Education yang juga ramah untuk teman-teman kita yang di SLB gitu. Jadi silakan nanti bisa dimanfaatkan dan diaktifasi, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bu Ami. Baik, itu pertanyaan terakhir yang berada di kolom chat Zoom meeting. Sepertinya sesi tanya jawab kita akhiri, dan kami ingatkan untuk link presensi akan kami informasikan nanti, dan jangan lupa untuk melakukan foto selfie mengikuti kegiatan atau melakukan tangkap layar di device Bapak Ibu masing-masing. Dan bagi peserta yang ada di room yang belum mengisi form registrasi, kami persilahkan untuk mengisi sehingga kami bisa mengundang ke Google Classroom. Bapak Ibu, kita akan berada di kegiatan penutup. Untuk sekarang, saya mohon izin membacakan kegiatan asinkronus, sedangkan kegiatan penugasan akan disampaikan oleh Bapak Edi Pariawan, dilanjutkan tentang apresiasi kepada admin oleh Bapak Agus Putrayasa, dan pantun dibacakan oleh Bapak Dewa Made Yuda Andika. Baik Bapak Ibu, di layar sudah tampak tentang kegiatan asinkronus. Mohon ke layar. Baik. Kegiatan asinkronus yang pertama, seluruh peserta akan diundang bergabung ke dalam Google Classroom berdasarkan, mohon izin layar share screen ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf saya ulang kembali lagi. Kegiatan asinkronus yang pertama, seluruh peserta akan diundang bergabung ke dalam Google Classroom berdasarkan akun belajar.id yang disertakan pada form registrasi. Jadi jika Bapak Ibu belum melakukan registrasi, kami persilakan untuk mengisi form tersebut. Yang kedua, peserta dapat mencermati materi pada Google Classroom dan menyampaikan informasi ini kepada seluruh sivitas akademika yang ada di sekolahnya masing-masing. Ketiga, mengerjakan penugasan dan mengumpulkannya sebelum waktu yang telah disepakati. Dan terakhir, mengerjakan uji kompetensi. Baik, untuk selanjutnya penugasan akan dijelaskan oleh narasumber Bapak Putu Edi Pariawan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan penugasan untuk Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini, yang pertama yaitu melakukan screenshot download akun pada laman PD Data di pd.data.kemdikbud.go.id. Itu yang pertama, silakan di screenshot. Yang kedua, screenshot membagikan akun dan cara mengaktifkan akun kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Yang kedua. Yang ketiga, screenshot reset password pada konsol admin. Yang keempat, download daftar user ke dalam bentuk spreadsheet melalui konsol admin dan membagikan link berbagi file spreadsheet pada POM. Yang kelima, mengirimkan data jumlah akun yang telah diaktifkan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pada POM. Mungkin POM-nya ini ada di Classroom ya, Pak Agus? Oke ya. Nanti POM-nya sudah disiapkan di Classroom, jadi Bapak Ibu. Oke ya.
kembali ke penugasan. Ya, jadi Bapak Ibu biar ada progres di sini ya. Jadi sebelum kegiatan berapa akun yang sudah diaktifasi, nanti setelah kegiatan ada progres dan peningkatan untuk aktivasi akunnya. Oke. Itu yang kelima penugasannya. Terus yang keenam, screenshot drive bersama dengan nama sekolah dan sudah terdapat beberapa folder atau file. Nah, ini materinya besok. Oke. Besok dijelaskan. Setelah itu baru akan dipraktekkan langsung besok. Oke. Yang ketujuh, memastikan admin belajar.id menjawab uji kompetensi admin belajar.id. Nah, untuk uji admin sudah disiapkan di Classroom juga. Yang kedelapan, mengirimkan link rekapitulasi aktivasi akun pembelajaran menggunakan Google Data Studio. Nah, ini sama juga materinya besok dijelaskan. Untuk batas waktu pengumpulan tugas yaitu 9 Januari 2021. Jadi diharapkan sebelum waktu terakhir itu semua peserta sudah mengumpulkan tugas sesuai yang ditugaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu. Koreksi Pak, 2022 maksudnya Pak. Sebentar. Kami mohon maaf pada koreksi. Terima kasih atas koreksinya. Ya, 9 Januari 2022. Pengumpulannya 9 Januari 2022. Itu. Kira mundur. Masih belum move on nih dengan 2021. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Bu Ami. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang Pak Agus Sukuprayasa untuk memberikan informasi apresiasi kepada admin belajar.id. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin. Jadi pada hari ini, jadi Bapak Ibu menambahkan sedikit penugasan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di Google Classroom di bagian penugasan yang hari ini sudah terposting. Nah, ini adalah form data aktivasi user. Jadi ini adalah berupa form. Jadi tadi kan sudah dipandu oleh Pak Dewi Yuda bagaimana cara mendownload user ini. Nah, ini kebetulan malam nanti pukul 8 kami kapten dan kapten di seluruh Indonesia ada pertemuan akhir tahun mengenai akun belajar ID ini. Jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk mendownload yang hari ini ya Bapak Ibu ya. Setelah download kemudian linknya dimasukkan ke dalam form ini. Linknya dan pastikan linknya sudah dibuka akses berbaginya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk form pengumpulan tugasnya nanti ini belum diposting, ini akan diposting besok Bapak Ibu ya. Ini sudah kami jadwalkan. Nanti dikumpulkan juga dalam bentuk form. Nah nanti pengumpulannya berupa link nanti yang dikumpulkan. Jadi cukup mengakses formnya ini, nanti link foto-foto screenshotnya dimasukkan dulu ke Google Drive. Nanti dari Google Drive didapatkan link berbagi. Besok kita akan bahas tentang itu. Nah nanti link itu yang kita masukkan jadi satu di sini di dalam Google Form pengumpulan tugas ini. Seperti itu. Nah kemudian uji kompetensi. Nah, di sini ada uji kompetensi. Kami tekankan lagi, uji kompetensi ini hanya diisi oleh pemilik akun admin. Nah, hanya diisi oleh pemilik akun admin. Lalu bagaimana kalau misalkan pesertanya adalah seorang guru? Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini, jadi tolong dampingi, berikan informasi ini kepada admin, pemilik akun adminnya, dan diajak bersama-sama untuk mengisi uji kompetensi ini sehingga semua admin pemilik akun admin yang ada di sekolah Bapak Ibu juga tahu bagaimana cara mereset password, bagaimana mereset password admin dan informasi berkaitan dengan pembelajar ini. Kami berharapkan ada tim di sekolah Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan dan aktivasi akun belajar ID ini. Ada tim di sekolahnya seperti itu. Nah, untuk berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah apresiasi yang diberikan oleh Kemdikbudristek bekerja sama dengan Revo kepada admin belajar ID. Jadi ada 5 gitu ya, ada 5 persyaratan. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajarnya 8-100% sekolah, sudah mampu mereset password, sudah mengerjakan uji kompetensi, sudah mengikuti pelatihan admin, sudah membantu sekolah lain mengaktifkan akun belajar ID. Nah, dan menginspirasi. Nah, nanti berdasarkan data rekapitulasi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan apresiasi berupa kaos ya admin belajar ID yang tentu akan diseleksi ya Bapak Ibu berdasarkan data aktivasinya dan aktivitasnya dan nanti akan dititipkan kepada kami komunitas dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email
dapat email bahwa Bapak Ibu mendapatkan apresiasi, tapi untuk kaosnya akan dikirimkan ke kami dulu komunitas. Nah, nanti kami komunitas yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan apresiasi ini kepada Bapak Ibu yang sudah mengaktifasi 80-100% di sekolahnya. Nah, seperti itu kira-kira Bu Ami untuk apresiasinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang berada di room, kita akan beranjak ke acara penutup yang akan ditutup oleh pantun yang akan dibacakan oleh Pak Dewa Yuda Andika. Kemudian kita akan foto bersama dan kegiatan hari ini akan berakhir. Baik, kami mengundang Bapak Dewa Madya Yuda Andika untuk membacakan pantun dari Bapak Dirjen. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tami ya atas kesempatannya. Jadi di sini saya coba membacakan pantun dari Bapak Dirjen. Di mana tadi Pak Agus sudah menyampaikan hadiahnya berupa apresiasi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang saya punya hadiah pantun di sini ya. Jadi mohon maaf nanti kalau dalam pengucapannya ada hal yang kurang berkenan, mungkin saya coba dulu. Di malam senja diramaikan oleh rombongan parade. Bulan dan bintang menerangi angkasa. Cakep gitu. Oke. Mari kita aktivasi akun belajar.id, transformasi pembelajaran digital bagi penerus bangsa. Oke, itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, sang fajar terbit di pagi yang cerah. Cahayanya yang hangat buat kita berseri-seri. Semangat, guru Indonesia pantang menyerah. Wujudkan digitalisasi yang hebat untuk seluruh anak negeri. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, di tanah lapang, anak-anak bersorak, gembira bermain, kejar mengejar. Mari melangkah dan terus bergerak. Bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Baik, itu tadi sudah dibacakan oleh Bapak Dewa Madya Yuda Andika. Pantun dari Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbudristek, Bapak Dr. Izwan Syahril PhD. Dan untuk selanjutnya kami mohon untuk Bapak Ibu berkenan open kamera, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan kami juga informasikan di kolom chat Zoom meeting ini sudah diinformasikan link daftar hadir oleh Kokapten kami. Dan kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu yang dari tadi 83 sampai sekarang pun masih tetap setia bersama kami di siang hari ini. Bisa dibantu screenshot ya. Langsung bertiga ya screenshotnya ya. Ada berapa slide? Ada 4 slide. Baik. Untuk slide pertama, kita gaya bebas Pak Agus atau literasi atau bagaimana? Oke, boleh. Gaya bebas aja ya Bapak Ibu ya. Mau pakai gaya literasi boleh. Baik, gaya literasi ya Bapak Ibu ya. Gaya literasi boleh. Oke, gaya literasi ayo Bapak Ibu. Ya. Siapa yang screenshot? Ya. Baik. Untuk slide pertama 1, 2, 3 silakan di capture. Oke, selanjutnya slide kedua. Bapak Ibu tetap ditahan ya, karena slide-nya nanti akan berubah-berubah. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, silakan open kamera dan tetap dengan posisi salam literasi. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide keempat. Salam literasi dan tetap di posisi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah menuntaskan kegiatan pelatihan adminbelajar.id jenjang pendidikan SMA, SMK, SLB Sekota Denpasar pada hari ini Kamis 23 Desember 2021. Tadi sudah dipaparkan kelebihan dari penggunaan akun belajar.id oleh narasumber hebat kita
dan pemerintah sudah menyediakan kuota belajar untuk kita, kemudian menyediakan fasilitas akun pembelajaran, belajar.id, dan juga menyediakan portal rumah belajar yang bisa diakses secara gratis dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk kegiatan pembelajaran di sekolah ya Bapak Ibu. Kita akan menuju transformasi pembelajaran digital, kita mulai dari Kota Denpasar, kita mulai dari Provinsi Bali untuk Indonesia. Kami panitia yang bertugas hari ini mohon maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, kami mohon maaf dan terima kasih kami ucapkan karena sudah berkenan mengikuti kegiatan ini dari pagi hingga siang hari ini, dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ini esok hari di jam yang sama, Jumat 24 Desember 2021 dengan materi yang baru yaitu Google Drive dan Google Data Studio. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya kita juga berucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama meningkatkan transformasi digital di pembelajaran Kota Denpasar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, kami mohon untuk menutup kegiatan dengan menyampaikan salam Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam merdeka belajar. Sehat selalu Bapak Ibu. Silakan untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih.